Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 752, Istana Langit dan Konvensi Tianmen. Baik sekali. Melihat ini, pria berjubah kuning itu tersenyum dan mengangguk pada Yin Jiuling yang ada di samping, lalu dia meninggalkan aula. Mendengar kalimat yang membingungkan dari Immortal Tian Ge ini, Liu Ming penuh dengan keraguan. Dia tidak tahu mengapa Master Sekte-Sekte Tai King ingin mengujinya. Namun, dilihat dari penampilan Yin Jiuling barusan, Tuan Murahannya jelas tahu alasannya dengan sangat baik. Saat Liu Ming dengan serius melihat ke arah jalan Immortal Tian Ge pergi, suara Yin Jiuling datang dari belakangnya. Master Sekte baru saja menguji kekuatanmu sedikit. Dalam konvensi Tianmen 2 tahun kemudian, Sekte kami telah memutuskan untuk membiarkan Anda berpartisipasi bersama dengan murid batin lainnya yang berada di bawah negara pelet nyata. Jika Anda dapat memberikan kontribusi besar dalam konvensi Tianmen, Sekte kami secara alami akan mendapat hadiah besar. Konvensi Tianmen. Liu Ming menoleh dengan gerakan hatinya, dan dia berkata dengan terkejut. Mengenai konvensi Tianmen, dia tidak tahu asal-usulnya. Dia hanya ingat bahwa di luar Istana Ilusi Langit Hijau, pemuda miskin itu menyebutkan konvensi Tianmen. Dia tidak mempedulikannya saat itu. Dia tidak pernah berpikir dia akan mewakili Sekte Tai King untuk menghadiri konvensi ini. Meskipun Liu Ming cukup bingung, karena dia dicalonkan oleh Sekte dan dengan dukungan dari Master Yin Jiuling, dia secara alami tidak memiliki ruang untuk penolakan. Setelah berpikir sebentar, dia menjawab dengan hormat. Merupakan suatu kehormatan bagi murid untuk berpartisipasi dalam konvensi Tianmen. Murid akan melakukan yang terbaik untuk sekte ini. Baik sekali. Namun, hanya dalam waktu 20 tahun, Anda dapat menembus 2 alam kecil berturut-turut, yang di luar dugaan saya. Awalnya, jika Anda masih berada di tahap awal periode kristalisasi, saya mungkin akan sedikit ragu. Lagi pula, meskipun berpartisipasi dalam konvensi Tianmen memiliki banyak manfaat, risikonya tidak rendah. Satu kecerobohan dapat merenggut nyawa Anda. Tapi sekarang, aku lega. Anda dapat maju ke tahap kristalisasi tahun-tahun ini, tampaknya Anda telah menemukan beberapa peluang bagus. Yin Jiuling cukup puas ketika dia setuju untuk berpartisipasi. Murid memang menemukan peluang besar di hutan belantara selatan selama periode ini. Liu Ming menjelaskan. Sebelum datang ke sini, dia menyingkirkan seni mistik totem Chehuan. Lagi pula, menghadapi tuannya, jika dia dengan sengaja menyembunyikan kultivasinya, dia pasti akan mengalahkan dirinya sendiri. Meskipun seni mistik totem ini bisa menipu pembudidaya negara surgawi biasa, Yin Jiuling, sebagai master puncak dari Sekte Tai King, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan pembudidaya negara pelet nyata biasa. Artinya, tidak aneh baginya untuk membunuh pembangkit tenaga listrik negara surgawi. Karena ini adalah kesempatan, itu adalah keberuntunganmu sendiri. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa jika Anda secara membabi buta mengandalkan ramuan untuk meningkatkan kekuatan spiritual Anda dengan cepat, itu mungkin berdampak besar pada kemajuan masa depan Anda. Selain itu, jika Anda mengalami masalah selama kultivasi Anda selalu dapat meminta saran kepada saya. Yin Jiuling berkata setelah mendengar ini. Terima kasih Tuan. Murid mengerti. Liu Ming tentu saja dengan hormat menjawab. Setelah itu, Liu Ming bertanya secara singkat tentang konvensi Tianmen, dan dia buru-buru mengucapkan selamat tinggal kepada Yin Jiuling dan terbang ke paviliun kitab suci. Setengah hari kemudian, di paviliun kitab suci, Liu Ming perlahan menutup sebuah buku dan mengembalikannya ke lemari kayu. Setelah beberapa pemeriksaan, dia menemukan apa yang dimaksud dengan konvensi Tianmen. Ternyata apa yang disebut konvensi Tianmen ini sebenarnya adalah kompetisi besar yang diselenggarakan oleh kekuatan misterius yang dikenal sebagai Istana Langit dari era kuno. Menurut klasik, Sky Palace akan membuka alam rahasia yang disebut Tianmen setiap 800 tahun dan mengirimkan undangan, mengundang sebanyak ratusan hingga ribuan murid dari sekte besar untuk bersaing untuk kesempatan dan keberuntungan. Untuk memasuki Tianmen, hanya murid yang berada di bawah Real Pellet State dan di bawah 100 tahun yang dapat berpartisipasi. Dikatakan bahwa ada banyak harta dan benda spiritual di Tianmen. Bahkan ada beberapa peninggalan sekte kuno dan segel warisan di dalamnya. Semakin banyak harta yang ditangkap, semakin banyak keberuntungan yang akan diperoleh. Siapapun yang bisa merebut lebih banyak kekayaan di alam rahasia,
sekte miliknya akan sangat makmur dalam 1000 tahun. Jika sekte hanya mendapat sedikit keberuntungan, itu akan menderita bencana alam dan buatan manusia yang mengurangi kekuatannya. Meskipun 4 sekte kuno yang besar dan pusat kekuatan dari pasukan top lainnya bingung tentang hal ini, mereka melakukan banyak upaya untuk melacak detail Istana Langit, tetapi mereka semua kembali tanpa hasil. Mereka hanya tahu bahwa Istana Langit yang luar biasa misterius ini memiliki pembangkit tenaga listrik Mystic Comprehending State yang menjaganya, dan ada lebih dari satu. Mereka pasti tidak boleh diremehkan. Yang lebih aneh lagi adalah orang-orang dari Istana Langit akan muncul setiap kali Tianmen dibuka, tetapi mereka akan menghilang secara misterius ketika Tianmen ditutup. Bahkan semua sekte menggunakan ramalan untuk menyelidikinya, mereka diganggu oleh semacam kekuatan misterius. Seiring waktu, melihat bahwa berpartisipasi dalam konvensi Tianmen tidak memiliki pengaruh buruk lainnya pada sekte mereka, setiap sekte besar akan mengirimkan murid mereka setiap 800 tahun. Kalau tidak, mengalami nasib buruk selama ratusan tahun, bahkan sekte besar pun tidak tahan. Dalam konvensi Tianmen, sekte Taking hanya menempati posisi ketiga, peringkat di belakang sekte pekerjaan alam dan sekte mistis iblis, dan hanya di depan Akademi Haoran. Menurut apa yang dikatakan Yin Jiuling sebelumnya, situasi sekte Taking dalam konvensi Tianmen ini bahkan lebih buruk daripada yang sebelumnya karena ada perombakan dalam kultivasi di antara para murid batin sekarang. Beberapa murid dalam yang paling kuat telah melampaui batasan usia atau telah maju ke Real Pellet State. Jika tidak, masalah ini pasti tidak akan dipercayakan kepada Liu Ming, seorang murid yang baru saja bergabung untuk waktu yang singkat. Lagi pula, untuk berpartisipasi dalam konvensi Tianmen, meskipun ada banyak bahaya, ada juga banyak peluang di Tianmen. Jika dia mengambil banyak keberuntungan untuk sekte tersebut, dia akan diberi hadiah besar juga. Tidak lebih dari 100 tahun, di bawah Real Pellet State. Setelah Liu Ming bergumam pada dirinya sendiri, dia merasa lega. Dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan bisa mengalahkan pembudidaya tahap menengah Real Pellet State. Tidak peduli seberapa mungkin para murid yang berpartisipasi dalam konvensi Tianmen, dia seharusnya tidak memiliki masalah dalam melindungi dirinya sendiri. Saat ini, konvensi Tianmen tinggal 2 tahun lagi. Waktu sangat ketat, jelas tidak realistis untuk membuat peningkatan besar dalam kekuatan spiritual. Jika dia meninggalkan sekte untuk menemukan peluang, waktu akan tampak sangat terburu-buru. Apalagi dia baru saja kembali. Ini benar-benar bukan waktunya untuk bepergian lagi. Prajurit jimat sorban kuning. Liu Ming tampaknya membuat keputusan secara instan. Ini adalah sesuatu yang dia rencanakan beberapa waktu lalu. Dia percaya bahwa jika prajurit jimat sorban kuning berhasil disempurnakan menjadi avatar, itu pasti akan menjadi kekuatan yang kuat baginya untuk mendapatkan keuntungan dalam konvensi Tianmen. Setelah membuat rencana di benaknya, Liu Ming segera kembali dan tinggal di retret. Setelah 15 menit, di ruang rahasia rumah gua, Liu Ming duduk bersila di atas futon kuning cerah. Matanya sedikit tertutup, dan tangannya dengan cepat membentuk satu demi satu gerakan misterius. Saat simbol muncul, roh-roh di sekitarnya mulai mengembun di depan Liu Ming. Simbol berputar saat roh berkumpul, secara bertahap membentuk pusaran air seukuran batu giling di depan Liu Ming. Di bawah pusaran air roh ada mangkuk perak. Di dalam mangkuk perak ada jimat emas dengan lapisan cahaya ungu muda yang bersinar di permukaan. Pada saat ini, jimat sorban kuning hampir sepenuhnya menyerap cairan spiritual ungu yang tersisa di mangkuk perak. Jimat itu sekarang bersinar terang dalam warna emas, dan itu memancarkan rasa spiritualitas. Rupanya, spiritualitasnya telah dipulihkan. Sudah waktunya. Tiba-tiba, Liu Ming membuka matanya, dan dia mengubah gerakannya. Jimat serban kuning tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan, lalu ada suara lembut. Cairan ungu di permukaan jimat juga dibakar oleh cahaya keemasan, menguap menjadi kabut ungu tipis. Liu Ming dipandu dengan satu tangan, dan jimat sorban kuning dalam kabut ungu berputar ke udara dan melompat langsung ke pusaran air roh. Jimat sorban kuning terus bergetar di pusaran air roh, memancarkan cahaya keemasan tanpa akhir dan terus-menerus memengaruhi roh putih yang bergejolak di sekitarnya. Cahaya keemasan dan cahaya putih terjalin dan saling mempengaruhi, dan pusaran air roh secara bertahap menjadi sedikit tidak stabil. Liu Ming tampak serius saat dia menggigit lidahnya dan meludahkan sepetak esensi darah ke jimat sorban kuning. Pada saat yang sama,
setelah meluncurkan beberapa simbol, jimat sorban kuning berdengung. Itu berputar lebih cepat dan lebih cepat bersama dengan pusaran air roh. Liu Ming menghela nafas sedikit setelah melihat jimat sorban kuning stabil di pusaran air roh, tetapi dia dengan cepat meluncurkan simbol saat dia melantunkan. Berita bahwa Liu Ming, seorang murid yang pernah terkenal, kembali dan ditunjuk untuk berpartisipasi dalam konvensi Tianmen ini segera menyebar di Sekte Taiking. Itu membangkitkan minat banyak orang. Liu Ming, yang berkonsentrasi pada mundur avatar sorban halus kuning, tentu tidak tahu ini. Di puncak Piao Miao yang berkabut, di sebuah rumah gua di dekat puncak-puncak. Dekorasi di rumah gua tidak mewah. Itu sebagian besar dihiasi dengan warna biru muda, yang terlihat sangat bersih dan elegan. Ada meja batu di aula tengah, dan teko giok biru dan 2 cangkir teh giok biru diletakkan di atas meja. Pada saat ini, tangan giok ramping mengangkat teko safir dan menuangkan 2 cangkir teh harum hijau tua ke dalam cangkir teh giok biru. Lalu dia menyerahkan teh harum yang diisi kepada wanita yang duduk di seberangnya. Wanita yang membuat teh mengenakan kemeja biru air. Dia memiliki rambut panjang, kecantikan yang menawan dan polos dan sepasang mata biru muda. Itu adalah Jia Lan. Wanita yang duduk di seberangnya adalah Long Yanfei dari puncak Tianjian, yang memiliki kulit seputih salju dan pakaian hijau elegan yang menonjolkan sosok rampingnya. Sejak kedua gadis itu bertemu di Void Spirit Tower hari itu, mereka telah berteman satu sama lain. Mengapa senior sister apprentice Long masih bebas mengunjungi gadis kecil hari ini? Jia Lan bertanya dengan lemah. Kenapa, junior sister apprentice Jia Lan tidak menyambutku? Long Yanfei berkata sambil tersenyum. Bab 753, Gangguan. Beraninya aku, tetapi aku mendengar bahwa kakak perempuan magang dipilih sebagai murid untuk berpartisipasi dalam konvensi Tianmen ini beberapa hari yang lalu. Mengapa kakak magang senior bebas mengobrol denganku sekarang? Jia Lan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Saya baru saja mendengar desas-desus di sekte kami baru-baru ini. Saya pikir junior sister apprentice Jia Lan harus tertarik padanya. Long Yanfei berkata dengan setengah tersenyum. Oh, saya telah mundur untuk sementara waktu, jadi saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di klan. Jia Lan mengangkat alisnya dan bertanya. Apakah Sister Jia Lan mendengar bahwa rekan muda magang Liu dari Valen Tenang Peak telah kembali beberapa hari yang lalu, dan dia dipilih oleh Master Sekte untuk berpartisipasi dalam konvensi Tianmen? Long Yanfei melirik Jia Lan dari sudut matanya, menyesapnya dan berkata perlahan. Apakah, senior Sister Apprentice Long berbicara tentang Liu Ming? Jia Lan tampak sedikit terkejut mendengar kata-kata itu. Selain Liu Ming, siapa lagi yang bisa melakukannya? Orang ini telah berlatih diam-diam di suatu tempat selama ini. Dia baru saja kembali ke gunung sebulan yang lalu. Saya juga tidak sengaja mendengar beberapa rekan magang junior dari puncak saya. Ketika dia pertama kali kembali, dia bertemu dengan junior fellow apprentice Satong Tian, dan dia langsung ditantang. Akibatnya, junior fellow apprentice Sa kalah total. Kekuatan junior fellow apprentice Liu tampaknya telah meningkat selama bertahun-tahun. Dia tampaknya telah mencapai periode kristalisasi tahap selanjutnya. Long Yanfei berkata lagi dengan sedikit senyum. Meskipun dikabarkan bahwa senior fellow apprentice Liu tidak memiliki bakat, dia masih bisa menghancurkan murid dari 8 di kompetisi utama. Jadi, saya tidak terlalu terkejut jika dia memiliki kemajuan seperti itu. Namun, saya benar-benar malu ketika saya bergabung dengan sekte bersama dengan senior fellow apprentice Liu. Jia Lan menjawab sambil berpikir setelah berpikir sejenak. Saudari muda magang Jia Lan, Anda baru saja bergabung terlambat, jadi Anda tidak dicalonkan untuk berpartisipasi dalam konvensi Tianmen ini. Dengan teknik sucubus langitmu, kamu pasti akan bisa bersinar di benua langit tengah di masa depan. Long Yanfei berkedip dan terhibur. Kakak magang senior telah salah paham. Gadis kecil itu masih lemah. Beraninya saya membandingkan diri saya dengan rekan magang senior lainnya di sekte. Jia Lan tersenyum lembut dan berkata. Jadi itu masalahnya. Tetapi sekali lagi, saya tidak pernah berharap junior sister apprentice Jia Lan memberikan evaluasi setinggi itu terhadap junior fellow apprentice Liu. Omong-omong, orang ini memang telah membuat kemajuan pesat. Dia maju ke tahap kristalisasi kemudian dalam waktu yang begitu singkat. Namun demikian,
Junior Fellow magang Liu masih sedikit kurang kuat untuk berpartisipasi dalam konvensi Tianmen. Anda harus tahu bahwa pembangkit tenaga listrik di konvensi Tianmen seperti awan. Para murid yang dikirim oleh berbagai sekte juga berada di puncak. Hampir semua dari mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan orang-orang dari alam yang sama. Bahkan akan ada banyak murid Pseudo Pelet State. Long Yanfei menghela nafas dan berkata, wanita ini tentu saja memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Dia juga memasuki periode Pseudo Pelet State belum lama ini, dan dia memiliki kekuatan untuk bisa bertarung dengan tahap awal Real Pelet State umum. Meski begitu, menurut perkiraan tingkat konvensi Tianmen sebelumnya, dia hanya berada di tingkat menengah ke atas dalam konvensi Tianmen. Dia masih jauh dari para jenius sejati itu. Kakak senior magang Long tampaknya memiliki terlalu sedikit kepercayaan pada rekan senior magang Liu. Saya pikir senior fellow magang Liu kemungkinan akan mengejutkan banyak orang di konvensi Tianmen. Dia bahkan mungkin masuk 10 besar. Jialan berkata dengan tenang, tapi ada rasa percaya diri dalam nada suaranya. 10 besar. Mata indah Long Yanfei melebar. Dia hampir memuntahkan teh hijau tua yang baru saja diminumnya. Jika senior sister apprentice Long tidak mempercayaiku, mengapa tidak bertaruh denganku? Jika senior fellow apprentice Liu benar-benar mencapai 10 besar di konvensi Tianmen, kakak magang senior hanya perlu menyetujui permintaan kecil saya. Saya tidak akan membuat kakak magang senior malu. Jika saya kalah, saya akan memberikan gelang galaksi ini kepada kakak perempuan magang. Jialan tersenyum sedikit, mengeluarkan gelang perak berkilauan. Itu seperti galaksi yang menyusut. Itu harus menjadi senjata spiritual luar biasa yang luar biasa pada pandangan pertama. Oke, aku setuju dengan taruhan ini. Sebagai kakak magang senior, saya tidak akan mengambil keuntungan dari Anda. Jika Anda menang, saya tidak hanya akan menjanjikan permintaan Anda, tetapi saya juga akan memberi Anda gelang giok belalang ini. Long Yanfei mengguncang gelang giok putih di pergelangan tangannya berkata demikian. Jialan tersenyum padanya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mengapa kamu begitu percaya diri pada Junior Fellow Apprentice Liu? Saya mendengar bahwa Junior Fellow Apprentice Liu dan Anda berasal dari tempat yang sama. Apakah ada hubungan khusus antara kalian berdua? Melihat Jialan tersenyum tanpa berkata, Long Yanfei berkata dengan nada yang agak menggoda. Tentu saja, dia bisa melihat bahwa Jialan mengganggunya sekarang, tetapi dia tidak terlalu optimis tentang Liu Ming. Magang kakak senior bercanda lagi. Jialan berkata dengan wajah cantik yang memerah. Oke, aku tidak akan mengolok-olokmu. Tetapi sekali lagi, dalam konferensi Tianmen ini, apakah itu Junior Fellow Apprentice Liu atau saya khawatir kita hanya di sana untuk membuat angka. Long Yanfei tiba-tiba tampak serius saat dia mengubah topik pembicaraan. Oh, apakah magang kakak perempuan mengacu pada puncak teratas di antara pintu-pintu dalam, Mystic Sky Peak, memiliki seorang jenius tak tertandingi bernama Luo Tiancheng, beberapa tahun yang lalu. Dia memiliki tubuh spiritual durian, seluruh langit, yang dikabarkan yang membuatnya hampir tidak bisa dihancurkan. Saat dia baru saja mencapai tahap awal periode kristalisasi, dia benar-benar dapat memiliki pertandingan yang seimbang melawan pembudidaya iblis tahap menengah Real Pelet State yang terkenal. Sekarang dia telah disukai oleh beberapa tetua agung sekte tersebut, menjadi kandidat murid esoteris. Dia juga murid yang sekte kami menaruh harapan tertinggi dalam konvensi Tianmen kali ini. Long Yanfei berkata dengan sungguh-sungguh. Luo Tiancheng. Setelah Jialan mendengarkan, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia sepertinya memikirkan sesuatu. Pada saat yang sama, di rumah gua tertentu di puncak Chaoyuan Gunung Seribu Roh. Rumah gua itu berwarna merah, dan ada nyala api merah di mana-mana. Roh api yang naik mengembun menjadi naga api dan ular api yang meraung di udara. Seluruh rumah gua yang dilindungi dengan lapisan pesona tampak mencair. Seseorang bahkan bisa merasakan gelombang panas dari jauh. Di ruang rahasia jauh di dalam rumah gua, seorang pemuda berambut merah dengan pakaian merah sedang duduk bersila di atas futon seperti api. Napasnya bisa menyebabkan fluktuasi besar di udara api di sekitarnya. Tiba-tiba, ada suara mendengung dari pinggang orang ini. Pemuda berambut merah itu mengerutkan kening dan meluncurkan simbol ke arah Aedis di tangannya. Saat berikutnya, susunan dis muncul, dan sederet tulisan kecil muncul di sana. Setelah pria berambut merah itu meliriknya,
wajahnya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Liu Ming, pria berambut merah itu bergumam pada dirinya sendiri, mencibir, dan segera terdiam lagi. Adegan yang sama dimainkan di rumah gua di beberapa puncak gunung lainnya, ada yang bingung, ada yang kaget dan ada yang marah. Di ruang misterius di Sekte Taiking, langit biru dipenuhi dengan lapisan awan abu-abu yang sedikit bergerak. Matahari dan bulan tidak terlihat, tetapi ada cahaya terang yang turun dari awan. Di bawah langit, ada aliran air tenang yang tak berujung. Di tengah air ada pulau kecil berbentuk bulan sabit. Di sebuah paviliun kayu yang sepi di pulau itu, seorang pria muda dengan jubah brokat emas dan seorang pria paruh baya dengan jubah kuning dan mahkota giok sedang duduk berhadap-hadapan. Satu set papan catur kuno berwarna hijau hitam diletakkan di atas meja di antara mereka. Pria berjubah emas ini memiliki wajah yang tampan. Meskipun ia hanya memiliki basis kultivasi tahap menengah Real Pellet State, seluruh tubuhnya mengungkapkan getaran yang mendominasi. Jika Liu Ming ada di sini, dia akan mengenalinya sekilas. Itu adalah Jin Tianqi yang dia temui beberapa kali. Pria parubaya dengan mahkota batu giok adalah Master Sekte Taiking Sekte, Immortal Tiange. Ngomong-ngomong, bukankah kamu tidak tertarik dengan hal semacam ini di masa lalu? Mengapa Anda secara khusus menominasikan murid dari Valen Serene Peak untuk berpartisipasi dalam konvensi Tianmen? Saya telah membaca informasi tentang Liu Ming. Beberapa tahun yang lalu, dia cukup terkenal ketika dia masih menjadi murid luar. Dia bahkan bertarung denganmu di kompetisi utama. Tapi itu seharusnya tidak menjadi alasan sebenarnya mengapa Anda mencalonkannya. Immortal Tiange menempatkan catur dengan ringan, menatap Jin Tianqi dan bertanya perlahan. Jin Tianqi meletakkan catur putih dengan saksama, lalu dia mendongak dan berkata sambil tersenyum tipis, saya sangat senang dengan pertempuran roh itu. Immortal Tiange tampak tak berdaya, lalu dia melanjutkan. Saya pernah mendengar orang membicarakan hal ini. Lagi pula, mengapa Anda berpartisipasi dalam kompetisi utama murid luar itu? Petik 2. Jin Tianqi bertingkah seolah dia tidak mendengarnya. Dia menyentuh rahangnya dan melihat situasi di papan catur dengan ama. Immortal Tiange menghela nafas, mengambil catur hitam, meletakkannya, dan melanjutkan berkata, setelah Liu Ming maju ke periode kristalisasi, dia tidak membuat gerakan yang menakjubkan. Dalam beberapa tahun terakhir, dia bahkan pergi berkultivasi. Di antara murid-murid dalam, dia tidak memiliki reputasi sama sekali. Petik 2. Meskipun ini adalah saat Sekte Taiking kekurangan murid dalam yang berbakat, kami masih memiliki banyak pembangkit tenaga listrik di bawah negara pelet nyata dan berusia 100 tahun. Beberapa bahkan memiliki catatan pertempuran yang luar biasa, dan mereka bahkan telah melakukan hal-hal penting yang membuat para eksekutif puncak sekte itu khawatir. Saya telah mencoba untuk menguji dia sebelumnya. Kultivasinya memang pada tahap kristalisasi selanjutnya. Meskipun kekuatan spiritualnya sangat murni, sepertinya dia tidak berkembang karena peluang bagus. Sepertinya dia tidak memiliki kekuatan untuk memenangkan keuntungan yang cukup untuk sekte dalam konvensi Tianmen. Sekte Master, kamu terlalu memikirkannya. Saya merekomendasikan dia kepada Anda hanya karena dia menyenangkan mata saya, kata Jin Tianqi sambil menguap dan meletakkan catur lain di papan catur. Karena kamu tidak ingin mengatakannya, tidak apa-apa. Tetapi mereka yang diharapkan untuk dipilih sangat tidak puas karena slot penting diambil oleh siapapun. Hanya karena rekomendasi Anda bahwa saya menghentikan mereka dari membuat suara. Namun, jika murid-murid ini secara langsung menyusahkan pemuda ini untuk membiarkannya melepaskan slot ini, saya tidak berhak untuk campur tangan. Seperti yang dikatakan Immortal Tiange di sini, dia memandang Jin Tianqi. Ini sangat bagus. Jika ada yang tidak yakin, bertarung saja dengan Liu Ming. Sekte kami awalnya didasarkan pada kekuatan untuk berbicara. Jika mereka benar-benar dapat mengalahkan Liu Ming, maka mereka dapat menggantikan Liu Ming untuk menghadiri konvensi Tianmen. Jin Tianqi tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Dia tidak peduli sama sekali. Immortal Tiange benar-benar terdiam mendengar ucapan Jin Tianqi. Ia langsung mengganti topik, mengobrol santai sambil bermain catur. 3 bulan kemudian, di ruang rahasia rumah gua Valen Serene Peak. Liu Ming yang sedang duduk bersila tampak serius. Gerakannya terus berubah, dan pusaran air roh putih di depan berangsur-angsur mereda, digantikan oleh jejak kabut putih yang disuntikkan ke jimat sorban kuning. Bab 754, Tantangan.
Setelah menghirup begitu banyak roh, jimat sorban kuning seukuran telapak tangan juga mulai membesar. Ketika mencapai ketinggian seseorang, itu berhenti di udara. Melihat situasi ini, Liu Ming mengangkat semangatnya dan meludahkan jejak kekuatan spiritual murni ke dalam jimat sorban kuning. Jimat sorban kuning memancarkan cahaya keemasan yang terang, dan bayangan berbentuk manusia yang samar-samar perlahan muncul. Berlari, mata Liu Ming memadat, dan dia meluncurkan simbol misterius yang berisi titik lampu hijau menuju jimat emas. Itu melintas dan menghilang ke dahi hantu itu. Fantasi berbentuk manusia bergetar dan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Setelah cahaya keemasan memudar, fitur wajah yang awalnya samar-samar bergetar beberapa kali, mengungkapkan ekspresi manusia. Liu Ming meluncurkan serangkaian simbol lagi. Akibatnya, pantasem berbentuk manusia menjadi lebih solid setiap kali menyerap simbol. Ketika Liu Ming menghentikan gerakannya, bayangan itu sudah menjadi tembus pandang, dan wajahnya samar-samar mirip dengan wajah Liu Ming. Itu melayang di udara tanpa bergerak dengan mata tertutup. Kulitnya tampak keemasan yang tampak sangat bertekstur. Liu Ming melihat ini dengan sedikit kegembiraan di matanya. Dia mengitari avatar serban kuning. Dengan pikiran, dia meluncurkan simbol ke avatar sorban kuning. Saat berikutnya, avatar sorban kuning bersinar dengan cahaya keemasan. Itu membuka matanya tiba-tiba. Wajahnya dingin tanpa emosi, tapi ada sedikit kelincahan di matanya. Liu Ming menyipitkan matanya, dan ada ilusi samar. Pada saat ini, avatar sorban kuning tampaknya memiliki hubungan yang aneh dengannya. Setelah memikirkannya sejenak, dia tiba-tiba membuat gerakan sesuai dengan buku itu. Avatar sorban kuning mendengus tiba-tiba. Gas hitam meluncur ke seluruh tubuhnya, dan meluncurkan pukulan ke dinding gua di kejauhan. Di tengah gas hitam, auman naga dan harimau tidak ada habisnya, 5 naga kabut hitam dan 5 harimau kabut hitam diringkas dari lengan avatar serban kuning dan diluncurkan ke dinding gua yang kokoh. Sebuah ledakan suara gemuruh. Dinding gua yang kokoh bergetar hebat dalam gas hitam yang bergulir seperti ada gempa bumi. Batu-batu besar dan pasir terus-menerus berjatuhan. Melihat ini, mata Liu Ming berkilat tajam. Dia mengetuk dahinya, dan pedang emas kecil melintas. Itu memanjang hingga 2 kaki 8 inci di udara dan memancarkan cahaya keemasan samar. Liu Ming mengambil pedang terbang ke tangannya, lalu dia mendorong ke depan. Hus, cahaya pedang meledak di tenggorokan avatar sorban kuning. Menghadapi serangan tiba-tiba Liu Ming, avatar sorban kuning secara otomatis bergerak ke belakang kepalanya sambil mundur dengan cepat, langsung menghindari tebasan ini. Pada saat yang sama, lengannya bersinar dalam cahaya keemasan saat berubah menjadi perisai emas, mempertahankan cahaya pedang. Suara mendesing. Perisai emas dibagi menjadi 2 di bawah cahaya pedang. Perisai ini diubah dengan kekuatan spiritual, jadi secara alami tidak bisa menghentikan ujung pedang void. Avatar sorban kuning berkedip 10 meter jauhnya pada saat ini. Setengah dari perisai jatuh ke tanah. Tidak buruk. Itu memang memiliki sebagian dari kekuatanku, dan kecepatan reaksinya cukup cepat. Setelah Liu Ming tertawa, dia terus menyerang. Dia menjauhkan Void Sword dengan kilatan cahaya keemasan. Avatar sorban kuning membungkuk sedikit ke arah Liu Ming. Setengah dari perisai di tanah menyala, berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang kembali ke lengan kanannya. Cairan emas menggeliat untuk sementara waktu, dan itu berubah menjadi lengan yang lengkap lagi. Liu Ming sangat gembira ketika dia melihat adegan ini. Dia benar-benar puas sekarang. Dalam proses pemurnian pengorbanan, klon ini dicampur dengan bahan berharga yang disebut pasir emas kun, produk khusus dari hutan belantara selatan, sesuai dengan metode yang dicatat dalam buku kuno. Itu bisa membuat avatar berubah seperti cairan dan berubah menjadi bentuk apapun. Menurut perkiraannya, avatar sorban kuning ini memiliki sekitar 60% dari kekuatan spiritualnya. Jimat ini baru saja disempurnakan. Sub jiwa yang baru saja bergabung ke dalam jimat belum sepenuhnya menguasai tubuh. Setelah berlatih selama beberapa waktu, kekuatannya akan meningkat sedikit. Tentu saja, avatar serban kuning ini tidak bisa mewarisi kekuatan fisiknya sendiri dan harta tambahan seperti Void Sword, tapi meski begitu, itu sudah cukup untuk membuatnya menantikannya. Liu Ming menekan kegembiraan di hatinya dan menunjuk ke sana, avatar sorban kuning berubah kembali menjadi jimat yang diserap ke dalam tubuhnya. Memperbaiki avatar ini menghabiskan banyak vitalitasnya,
terutama metode pemurnian pengorbanan yang diperlukan untuk menarik sedikit jiwanya. Bahkan jika dia mendapat bantuan serangga peniru pikiran, dia masih kewalahan. Pada saat berikutnya, dia segera duduk bersila di tanah dan mulai mundur, bersiap untuk mengisi kembali vitalitas yang hilang. 2 bulan kemudian, pintu ruang rahasia yang telah lama tertutup tiba-tiba terbuka, dan Liu Ming keluar perlahan. Setelah istirahat, dia akhirnya memulihkan vitalitasnya. Dia berencana untuk segera pergi ke Xuan Hall untuk memeriksa berita tentang Void Biskin. Dia menyapa gadis dan anak laki-laki itu. Setelah memasukkannya kembali ke dalam tas pemulihan jiwa, dia berjalan menuju pintu rumah gua. Akibatnya, begitu Liu Ming berjalan keluar dari rumah gua dan hendak terbang, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah tertentu. Hanya sesaat kemudian, langit di sana berkelap-kelip, dan 2 lampu pelarian datang dengan cepat. Melihat ini, Liu Ming sedikit menyipit. Melihat momentum ini, lampu pelarian datang menuju rumah guanya. Ledakan. 2 lampu pelarian mendarat puluhan meter di depan Liu Ming, menimbulkan turbulensi. 2 pemuda muncul. Pada awalnya, seseorang mengenakan jubah merah menyala, adalah sekitar 28, tampak tampan. Ada cahaya merah yang datang dari dahinya, memberi orang ilusi bahwa itu adalah bola api yang berdiri di depan. Meskipun pria itu tinggi dan kurus, setiap otot di tubuhnya kencang dan kuat seperti besi hitam. Tampaknya mengandung daya ledak yang kuat. 2 senior adalah. Liu Ming memperhatikan keduanya jelas bermusuhan, tapi dia masih bertanya dengan tenang. Saya Guyu dari puncak Cao Yuan, dan ini Sima Chong dari puncak Cahaya Emas. Pria berjubah merah melihat ke atas dan ke bawah dan Liu Ming sebelum berkata sambil tersenyum. Pria berpakaian hitam, Sima Chong, menatap Liu Ming dengan niat membunuh, tetapi dia tidak segera berbicara. Oh, Senior Fellow Apprentice Gu dan Senior Fellow Apprentice Sima, maaf karena tidak sopan. Saya ingin tahu apakah ada sesuatu bagi Anda untuk datang ke rumah gua saya. Liu Ming menutup mata terhadap mereka, dan dia masih bertanya dengan acuh tak acuh. Apakah kamu Liu Ming dari Valence Serene Peak? Sima akhirnya berkata sambil mencibir. Ini aku. Liu Ming berkata dengan tenang. Baiklah, kami tidak menunggu dengan sia-sia. Kami datang kepada Anda untuk memberitahu Anda bahwa Anda dapat menyerahkan kuota untuk berpartisipasi dalam konvensi Tianmen kali ini. Sima Chong berkata dengan dingin. Liu Ming terkejut pada awalnya, tetapi dia segera menyeringai dan menilai mereka dengan tatapan aneh. Kenapa? Kamu ingin kami mengatakannya lagi. Konvensi Tianmen adalah acara besar, tidak ada gunanya mengikuti kultivasi Anda. Konvensi Tianmen melibatkan kemakmuran dan kemunduran sekte kami selama ratusan tahun di masa depan, bagaimana Anda bisa memikul tanggung jawab? Rekan magang junior lebih baik berbicara dengan Yin Jiuling untuk menyerahkan slot Anda. Melihat ekspresi Liu Ming, Guyu mendengus ringan, nada suaranya penuh dengan makna yang tak terbantahkan. Liu Ming merasa sedikit lucu. Berdasarkan pemahamannya tentang konvensi ini, dia memperkirakan bahwa beberapa orang akan tidak puas dengan keikutsertaannya dalam konvensi ini. Namun, dia tidak menyangka seseorang akan mengambil inisiatif untuk datang ke rumah guanya dan memintanya untuk menyerahkan slotnya. Memikirkan hal ini, Liu Ming berkata dengan senyum palsu. Aku takut aku akan mengecewakan 2 senior. Saya dinominasikan oleh Master Sekte untuk berpartisipasi dalam konvensi Tianmen, jadi saya tidak bisa berhenti. Jika tidak ada yang lain, silakan pergi. Saya masih memiliki beberapa hal untuk ditangani, jadi saya akan pergi dulu. Liu Ming menangkupkan tinjunya dan ingin pergi dari mereka. Ketika Guyu dan Sima Chong mendengar ini, wajah mereka menjadi muram. Berhenti, aku belum selesai berbicara, jangan berpikir untuk pergi. Jangan berharap menggunakan sekte untuk mengancam kita. Hanya mereka yang memiliki kekuatan yang dapat berbicara di sekte Taikang. Selama saya mengalahkan Anda, saya tidak percaya bahwa sekte akan bersikeras membiarkan Anda pergi ke konvensi Tianmen. Singkatnya, memberi atau tidak memberi. Pria berjubah itu mencibir. Sosoknya bergetar, dan dia berdiri di depan Liu Ming lagi. Liu Ming sedikit mengernyit. Tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu, pria berjubah merah melompat ke langit dan membuat gerakan. Rune merah muncul di dahinya, dan cahaya api dipancarkan dari tubuhnya. Gelombang udara yang menyengat menyebar. Ruang di sekitarnya mulai memiliki gelombang riak merah samar. Dengan suara gemuruh,
gelombang panas mengembun menjadi awan api besar dengan radius lebih dari 100 meter. Sosok Guyu menghilang ke dalam awan, pada saat yang sama aura menakjubkan menekan Liu Ming dari langit. Fisik matahari yang terik, tidak heran kamu begitu sombong. Liu Ming mengangkat kepalanya dan menyipitkan matanya, mengangguk sedikit, dan berdiri tak bergerak. Dia tidak tergerak oleh tekanan spiritual yang mengejutkan dari Guyu. Melihat situasi ini di udara, Guyu sangat marah. Dia tiba-tiba berteriak saat dia meluncurkan gelombang lampu merah ke awan api. Dengan masuknya roh api yang terus-menerus, awan api membubung hingga seukuran hektar. Warnanya juga berubah dari oranye menjadi merah tua. Tepinya juga memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Ledakan yang memekakkan telinga. Awan api berguling sebentar, dan ular piton api tiba-tiba keluar darinya. Piton raksasa itu panjangnya 300 meter. Itu memiliki sisik merah gelap besar dengan api di sekujur tubuhnya. Itu memiliki 2 tanduk karang di kepalanya. Kedua mata itu tampak seperti 2 api yang menyala, membuatnya terlihat ganas. Melihat ini, Sima mundur jauh, menatap Liu Ming dengan mata penuh kedinginan. Dia tahu betul bahwa seni mistik Guyu berbeda dari metode rahasia biasa memadatkan api menjadi binatang. Piton api dipenuhi dengan api matahari murni. Dengan semburan api, bahkan senjata spiritual yang luar biasa bisa dilebur. Dia tidak akan percaya bahwa Liu Ming bisa menahan pukulan piton api ini. Bab 755, Fisik Yin dan Yang Ekstrim. Hanya dalam beberapa saat, ular piton api raksasa menyemburkan api ke arah Liu Ming. Sebelum api mencapai Liu Ming, gelombang panas yang menyengat sudah sangat menekannya. Liu Ming tidak mengalihkan pandangannya sama sekali. Meskipun piton api ini sangat kuat, dia tidak akan menganggapnya serius sama sekali. Dia mengangkat satu tangan, dan suara pedang yang jelas terdengar saat bayangan pedang emas melintas. Itu menyebar dalam bentuk kipas, mengeluarkan niat pedang yang mengerikan. Saat berikutnya, dalam suara mendengung, bayangan pedang melintas dan mengembun menjadi cahaya pedang sepanjang 100 meter yang meledak. Setelah api yang mengepul bergetar, itu tersapu dalam ki pedang emas. Cahaya pedang emas menebas kepala piton api setelah kabur. Liu Ming menjentikkan 10 jarinya, dan ledakan niat pedang es melonjak ke langit. Di awan api, Guyu hanya merasakan hawa dingin di tubuhnya, dan pikirannya benar-benar diliputi oleh niat pedang yang mengerikan itu, otaknya blank seketika. Ada suara teredam. Piton api besar itu langsung terbelah oleh cahaya pedang emas, meledak menjadi api kecil. Dari Guyu melemparkan piton api hingga dikalahkan, itu hanya sekejap mata. Hal ini membuat Sima yang berdiri jauh tercengang. Dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Tidak mungkin. Di awan api, Guyu langsung mendapatkan kembali kewarasannya, berteriak kaget dan marah. Liu Ming mendengus dingin, tapi dia mengetuk di udara dengan satu tangan. Cahaya pedang emas berguling ke awan api. Bulan emas muncul, berputar dengan panik sambil mengeluarkan ki pedang emas yang padat. Awan api di langit langsung ditusuk oleh pedang ki, lalu ada suara keras sebelum meledak sepenuhnya. Saat berikutnya, sosok merah di awan api tersandung dan jatuh dari api yang berhamburan, lalu dia terkena pedang ki yang mendekat dan jatuh ke tanah di bawah. Begitu Guyu mendarat di tanah, dia mencoba berdiri. Wajahnya memerah, dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Namun, dia sepertinya tidak menerima kerusakan sama sekali. Pada saat ini, Liu Ming tiba-tiba merasakan angin panas menyerang dari samping. Sima Chong melihat Guyu kalah, jadi dia segera menyerang. Liu Ming tidak melihat ke belakang. Tubuhnya terbungkus gas hitam dan berubah menjadi 3 pantasem. Tubuh aslinya terbang ke depan sejauh 10 meter, dan 2 bayangan itu dihancurkan oleh pukulan emas. Liu Ming hanya melihat ke belakang pada saat ini. Sima Chong diselimuti cahaya keemasan saat ini, sosoknya berlipat ganda. Aura yang dia pancarkan juga menjadi sangat kejam. Kultivator fisik. Liu Ming menunjuk dengan tangan kirinya, dan pedang emas ki dikembalikan ke dahinya. Reaksimu cukup cepat. Sima Chong berteriak tiba-tiba. Tubuhnya yang gelap tiba-tiba memancarkan ribuan cahaya keemasan. Otot-otot seperti besi hitam menonjol, dan tubuhnya tiba-tiba membesar 4 ukuran. Orang ini benar-benar seorang pembudidaya fisik murni. Dia hanya sedikit menyalurkan kekuatan spiritualnya, dan dia berubah menjadi pria berotot berkulit emas. Suara letupan aura pertahanan bisa terdengar berulang kali. Dia meluncurkan bayangan tinju emas di Liu Ming di udara.
Gas hitam keluar dari Liu Ming. Dia meninju bayangan tinju emas dengan lengannya yang terbungkus hantu naga dan harimau. Dampak yang keras. Naga hitam dan harimau bertabrakan dengan bayangan tinju emas, dan gelombang riak hitam emas menyebar karena kekuatan yang mencengangkan. Kemudian dua lampu runtuh pada saat yang sama, berubah menjadi ketiadaan. Kekuatan keduanya tampaknya seimbang. Sima Chong terkejut dan marah. Ia terlahir dengan fisik tangguh yang luar biasa. Sejak dia mulai berkultivasi, dia telah menghususkan diri dalam pemurnian tubuh selama beberapa dekade. Sekarang dia bahkan menyalurkan seni mistik fisik level 2 dari puncak cahaya emas, ekstrim yin dan yang, tapi dia tidak bisa menang melawan Liu Ming dalam kekuatan fisik. Setelah berpikir sejenak, dia mulai melantunkan mantra. Segera, tubuh Sima Chong bersinar dalam cahaya keemasan lagi. Permukaan kulitnya menunjukkan pola perak samar yang aneh. Otot dan tulangnya retak saat tubuhnya membesar lagi. Auranya hampir tampak berubah. Ada sedikit kebiadaban di dalamnya. Melihat ini, Liu Ming tidak berani menganggap enteng. Dia segera menyalurkan kekuatan spiritualnya, melepaskan lebih banyak gas hitam di sekelilingnya. Pada saat ini, tubuh besar Sima Chong terbang dan menukik ke arah Liu Ming. Dia menyapu lengan raksasanya, tinju raksasanya kabur dan berubah menjadi 8 bayangan tinju emas, melesat ke arah Liu Ming. Ledakan. Setelah tubuh Liu Ming kabur, dia menghilang di kejauhan. Tanah di mana dia berdiri meledak, mengaduk semburan pasir dan batu. Namun, setelah sosok Liu Ming tiba-tiba muncul di sekitarnya lagi, Sima Chong menyerangnya dengan tinju emas raksasa lagi. Melihat ini, Liu Ming mencibir. Dia terbelah menjadi 3 bayangan dan mengepung Sima Chong seperti angin puyuh. Sima meninju dan menyingkirkan sebuah pantasem, tapi pantasem baru lainnya segera diringkas. Ledakan. Sementara Sima Chong sedikit terganggu, tubuh asli Liu Ming muncul di belakangnya dengan susah payah. Semburan hantu naga dan harimau langsung mengenai punggungnya. Sima Chong yang tertangkap basah terlempar ke belakang sejauh 100 meter oleh kekuatan besar dan menabrak batu. Dia menopang dirinya dari tanah, lalu dia menyemburkan seteguk besar darah. Cahaya keemasan di tubuhnya meredup dengan sangat cepat. Teknik fisiknya dibatalkan oleh pukulan, dan tubuhnya kembali ke ukuran normal seolah-olah udara bocor. Auranya juga turun tajam. Maaf telah menyinggungmu. Tidak jauh, setelah suara samar datang, 3 bayangan kabur dan bergabung menjadi satu lagi, dan Liu Ming muncul puluhan meter jauhnya. Guyu dan Sima saling berpandangan, merasa kaget, marah, dan malu. Keduanya dengan mudah dikalahkan oleh Liu Ming dengan beberapa gerakan, tetapi mereka tidak terluka parah sama sekali. Melihat tampilan santai pada Liu Ming, dia jelas tidak menggunakan semua kekuatannya. Oke, Junior Fellow Apprentice Liu benar-benar kuat. Kami telah melampaui diri kami sendiri. Sima menyeka darah dari mulutnya. Karena dia telah mempermalukan dirinya sendiri, dia membungkuk dan langsung pergi tanpa mengganggu Guyu. Omong-omong, meskipun dia tidak yakin bahwa Liu Ming memenangkan tempat ini, dia tidak bermaksud datang untuk menantangnya. Jika bukan karena undangan Guyu yang bersemangat, dia tidak akan malu kali ini. Jadi, dia secara alami tidak akan peduli tentang teman ini lagi. Guyu menatap Liu Ming dalam-dalam, lalu dia berbalik dan terbang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat keduanya pergi, Liu Ming tersenyum acuh tak acuh, memberi isyarat dan terbang menjauh. Pada saat ini, di dalam tas kulit di pinggangnya, suara seorang anak laki-laki terdengar. Itu adalah tengkorak terbang setan. Tuan, tas pemulihan jiwa sangat pengap, mari kita keluar. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Bukankah Tuan mengatakan bahwa dia akan membelikan kita tas pemulihan jiwa yang baru? Tidak bisakah kamu menunggu beberapa hari? Di tas pemulihan jiwa lainnya, suara dingin Xier terdengar pada saat yang sama. Liu Ming mendengar kata-kata itu dan menyentuh bagian belakang kepalanya seolah memikirkan sesuatu, lalu dia terbang kembali ke rumah guanya. Segera setelah dia melangkah ke ruang rahasia rumah gua, dia menamparkan tas kulitnya, dan kabut hijau dan kabut hitam melayang keluar dan mengembun menjadi anak laki-laki dengan pakaian hijau dan perempuan dengan tule hitam. Karena kalian berdua telah berubah menjadi bentuk manusia, aku tidak akan membawa kalian berdua bersamaku untuk sementara. Lebih baik tinggal di ruang rahasia dan berlatih dengan tenang, tetapi jangan berlarian ketika saya tidak ada, jangan sampai Anda menimbulkan masalah. Liu Ming menginstruksikan dengan tenang. Ini,
Ya Tuan. Gadis berbaju tule hitam itu ragu-ragu sejenak sebelum dia setuju. Tapi, kalau ada orang, bocah berbaju hijau itu menunjukkan ekspresi malu. Tapi apa? Itu semua karena kamu. Melihat ini, gadis berbaju tule hitam menepuk kepala bocah itu dan berkata dengan marah. Ya Tuan, anak laki-laki berbaju hijau hanya bisa setuju dengan suara sedih. Liu Ming sepertinya menyadarinya, dan dia berkata dengan acuh tak acuh. Saya mengerti bahwa kalian berdua khawatir bahwa akan ada orang lain di sekte yang menantang saya, tetapi dengan kekuatan saya, apakah Anda masih harus khawatir? Selain itu, sebagian besar pertandingan di sekte tidak akan memiliki bahaya hidup, jadi saya akan baik-baik saja. Dalam periode ini, kalian berdua hanya fokus berkultivasi di rumah gua. Petik 2. Oke, kalau sudah waktunya menghadiri konvensi Tianmen, kami akan membantu Tuan. Anak laki-laki berbaju hijau mendengar kata-kata itu, mengangguk lagi dan lagi. Tuan, lebih berhati-hati. Gadis berbaju tule hitam berkata dengan lembut kepada Liu Ming. Karena dua hewan peliharaan spiritual ini telah maju ke periode kristalisasi, mereka tidak hanya dapat diubah menjadi bentuk manusia, mereka juga dapat berbicara dengan lebih jelas dan lancar. Temperamen dan kepribadian mereka mirip dengan manusia biasa. Liu Ming mengangguk dan berjalan di luar rumah gua. Ketika dia pergi, dia menyalakan semua pesona di luar rumah gua sebelum berubah menjadi cahaya pedang emas dan terbang menuju Aula Suan. Setengah jam kemudian, Liu Ming berjalan keluar dari Suan Hall dengan tampilan yang sedikit kecewa. Sudah hampir 2 bulan sejak dia mengeluarkan misi pemberitahuan Suan, tetapi bahkan tidak ada orang yang memberikan informasi. Tampaknya jejak dari kulit binatang kosong jauh lebih sulit ditemukan daripada yang dia pikirkan. Liu Ming menghela nafas pelan. Setelah berdiri di gerbang Aula Suan untuk sementara waktu, dia tiba-tiba teringat sesuatu, memberi isyarat dan terbang menuju aula berharga. Sebelumnya, dia menggunakan poin kontribusi sekte di aula berharga untuk menebus esensi emas meteorit untuk embrio pedang. Meskipun dia tidak memiliki banyak poin kontribusi sekarang, dia masih berencana untuk pergi ke aula berharga hanya untuk mencoba peruntungannya. Setelah 10 menit, dia datang ke Precious Hall dan langsung menuju ke lantai 2. Bab 756, Luo Tiancheng dan Penjara Neraka Harimau Naga. Rekan magang senior, apa yang kamu cari? Bahan, ramuan, atau senjata spiritual? Di pintu masuk lantai 2, seorang pria berwajah panjang berusia 30-an, mengenakan kostum wakil, melihat Liu Ming datang, dan dia buru-buru bangkit dan berkata. Saya ingin bertanya apakah ada materi atribut kosong yang bisa ditukar. Liu Ming bertanya dengan lugas. Bahan atribut kosong. Tolong izinkan saya memeriksanya terlebih dahulu. Pria berwajah panjang itu menjentikkan lengan bajunya, mengeluarkan buku giok kristal, dan memeriksanya. Setelah beberapa saat, dia meletakkan buku giok itu dan berkata dengan sedikit penyesalan. Maaf, rekan magang senior, saya telah memeriksa semua materi aula berharga, dan tidak ada atribut seperti itu. Terima kasih. Liu Ming berkata dengan sedikit kekecewaan di matanya. Bahkan aula berharga tidak memiliki hal seperti itu, sepertinya dia hanya bisa mengesampingkan masalah ini untuk sementara. Dia kemudian meninggalkan aula berharga. Begitu dia berjalan keluar dari pintu, 2 lampu pelarian, 1 hitam dan 1 perak, mendarat di depan Liu Ming. Itu adalah 2 murid muda. Berhenti, kamu seharusnya Liu Ming kan. Di antara keduanya, seorang pria muda yang sedikit lebih tinggi dan tampak kasar muncul di depan Liu Ming dalam sekejap, mengulurkan tangan kanannya untuk menghentikannya dan bertanya dengan keras. Melihat ini, Liu Ming sudah menebak niat mereka. Dia berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dia dihadang oleh pemuda tampan lainnya dengan jubah perak. Senior Fellow Apprentice Liu, saya Luo Tiancheng, seorang murid dari Mystic Sky Peak. Ini adalah sepupu saya, Fan Zeng, yang juga merupakan salah satu calon murid yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konvensi Tianmen. Pria muda berjubah perak membungkuk dan berkata perlahan. Saat Liu Ming mendengar ini, tatapan aneh melintas di matanya, tapi itu kembali normal dalam sekejap. Bagaimana dia tidak tahu tentang Luo Tiancheng yang terkenal ini, bahkan Yin Jiuling menyebut nama ini khusus untuknya. Adapun Fan Zeng, dia juga pernah mendengarnya. Meskipun dia tidak setenar Luo Tiancheng, dia juga memiliki reputasi di antara murid-murid dalam Tiancheng.
Jangan bicara omong kosong dengannya. Liu Ming, jika Anda pintar, serahkan slotnya sekarang. Mungkin kami akan memberi Anda beberapa manfaat, jika tidak, jangan salahkan saya untuk menggunakan kekuatan. Fan Zeng berkata dengan tatapan garang dan wajah muram. Liu Ming secara alami mengabaikan proposal ini, tersenyum tipis, dan muncul 50 meter jauhnya dengan sekejap. Tidak masuk akal. Tian Cheng menyingkir, saya harus memberi pelajaran kepada bocah bodoh ini hari ini. Melihat ini, Fan Zeng sangat marah. Dia mengangkat tangannya, dan cakram Tai Chi hitam dan putih terbang keluar dari lengan bajunya. Penggemar magang rekan senior, apakah Anda lupa di mana ini? Liu Ming merasakan fluktuasi spiritual di belakangnya, tapi dia tidak melihat ke belakang. Sebaliknya, dia bertanya dengan suara yang dalam. Fan Zeng menutup telinga terhadap kata-kata Liu Ming, melayang ke udara dan meluncurkan beberapa simbol ke dalam cakram Tai Chi. Pola roh hitam dan putih di permukaan cakram Tai Chi berkelebat liar, dan itu tumbuh hingga ukuran 60 meter. Pola Tai Chi pada piringan dapat terlihat dengan jelas. Itu menutupi daerah sekitarnya. Semburan angin kencang hitam dan angin naik. Ketika Luo Tiancheng melihat ini, dia mengerutkan kening dan mundur dalam cahaya perak. Liu Ming tidak menyangka Fan Zeng akan berani melanggar aturan sekte, jadi reaksinya lambat setengah ketukan. Ketika dia terkejut, angin hitam dan putih sudah menjebaknya di dalam dinding angin. Pada saat ini, fluktuasi kekuatan spiritual yang kejam telah menarik para murid di dekatnya satu demi satu untuk berhenti dan menonton pertempuran. Karena senior fellow magang Fan ingin bertarung, sesuai keinginanmu. Liu Ming berkata dengan ekspresi sengit. Saat dia berbicara, gas hitam keluar. Saat dia hendak menghancurkan dinding angin, angin kencang menyembur keluar dari bawah. Itu memperketat ruang di sekitarnya, menghentikan gerakannya untuk sementara waktu. Liu Ming, hari ini aku akan memasukkanmu ke dalam sangkar Tai Chi ini. Pada saat yang sama, suara dingin Fan Zeng masuk ke telinga Liu Ming. Saat berikutnya, Fan Zeng menamparkan dengan satu tangan, dan seluruh cakram Tai Chi bergetar kuat di udara, berputar lebih cepat dan lebih cepat. Warna hitam dan putih langsung bercampur menjadi satu. Puff, rune hitam dan putih melayang keluar dari pusat dis Tai Chi, dan Liu Ming yang besar sedang mengisap ke arah dis Tai Chi. Melihat ini, Liu Ming melepaskan gas hitam seperti gelombang besar, mengibaskan penjara, lalu sosoknya berhenti di udara. Dia mengetuk dahinya. Cahaya keemasan bergulir, dan itu berubah menjadi pelangi emas sepanjang 10 meter. Pergi. Saat Liu Ming mengucapkan sepatah kata dengan lembut, pelangi pedang emas langsung berlipat ganda dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan 4 menjadi 8, 8 lampu pedang diluncurkan ke rune hitam dan putih padat di sekitarnya. Tiba-tiba, suara berderak bisa terdengar dari dinding angin. Rune Tai Chi hitam dan putih dihancurkan oleh lampu pedang emas, menghilang di udara. Melihat ini di udara, Fan Zeng terkejut. Dia sekali lagi membanting piringan Tai Chi dengan satu tangan, menyalurkan semua kekuatan spiritualnya ke dalamnya. Ratusan rune Tai Chi menyembur keluar, dan mereka mengembun menjadi rune besar 100 meter yang menghantam Liu Ming dengan keras. Memotong. Liu Ming hanya merasakan tekanan spiritual yang kuat di kepalanya, dan dia buru-buru mengingat cahaya pedang yang terbagi. Semua 8 cahaya pedang panjang berkumpul ke arahnya, dan itu berubah menjadi cahaya pedang emas sepanjang 80 meter yang menari-nari di sekelilingnya. Tiba-tiba, suara siulan tidak ada habisnya. Retakan panjang muncul satu demi satu di dinding angin hitam dan putih di bawah serangan panik cahaya pedang. Hati-hati. Melihat ini, Luo Tiancheng, yang sedang menonton pertempuran, tampak serius saat dia tiba-tiba berkata dengan keras. Tapi sebelum Fan Zeng bisa bereaksi, erangan Liu Ming datang dari bawah. Penggabungan tubuh dan pedang. Cahaya keemasan yang menyilaukan menggulung sosok Liu Ming dan berubah menjadi pelangi panjang yang mengarah ke tai raksasa yang membubung ke langit, menyambut rune Tai Chi raksasa. Begitu keduanya bersentuhan, gelombang-gelombang udara langsung menghancurkan seluruh dinding angin. Setelah keduanya melawan satu sama lain hanya untuk sesaat, rune Tai Chi hitam dan putih pecah berkeping-keping, pelangi emas menembusnya dengan segera. Setelah seluruh piringan Tai Chi mengeluarkan suara yang tajam, sebuah lubang besar terbuka seperti kertas yang terkoyak bersamaan dengan jeritan yang menyakitkan. Pelangi emas muda memudar di udara, memperlihatkan Liu Ming yang memegang Void Flying Sword. Ledakan. Seluruh dis Tai Chi tiba-tiba melintas beberapa kali,
meledak di udara dan berubah menjadi fragmen hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya yang menghujani bersama dengan darah. Fan Zheng tersandung keluar dari fragmen. Hanya saja pada saat ini, lengan kanannya terputus, dan darah menyembur keluar dari luka sayatan. Dia terhuyung beberapa kali sebelum kehilangan kesadarannya dan jatuh ke tanah dengan keras. Dari Liu Ming melepaskan pedang terbang roh sejatinya hingga menghancurkan cakram Tai Chi dan melukai Fan Zheng secara serius, itu hanya beberapa detik. Para murid, yang menyaksikan pertempuran, semuanya ternganga. Pada saat ini, Luo Tiancheng muncul di sebelah Fan Zheng dalam sekejap. Dia melambaikan satu tangan dan mengambil lengan yang patah di tanah, lalu dia menempelkannya kembali ke luka bersama dengan jimat biru samar. Perisai cahaya biru segera menyelimuti tubuh Fan Zheng, dan pendarahan dari luka di bahunya tiba-tiba berhenti dan mulai sembuh perlahan. Pada saat ini, Luo Tiancheng berbalik dengan wajah muram, menatap Liu Ming dan berkata dengan dingin. Senior Fellow Apprentice Liu, ini hanya pertandingan latihan antara dengan rekanmu, kamu tidak perlu memotong lengannya. Senior Fellow Apprentice Fan mengabaikan aturan sekte dan langsung menyerangku secara diam-diam. Saya merasa bahwa pelajaran yang baru saja saya berikan terlalu ringan. Liu Ming menjawab dengan acuh tak acuh di udara. Karena Senior Fellow Apprentice Liu berkata begitu, aku hanya bisa meminta saran darimu. Luo Tiancheng sangat marah, tetapi ekspresinya kosong sekarang. Begitu dia berbicara, dia menggoyangkan kedua tangannya, dan api perak menyembur keluar. Raungan naga dan harimau yang memekakkan telinga. 4 naga dan 4 hantu harimau raksasa bergegas keluar dari Luo Tiancheng. Dia juga berlatih penjara neraka harimau naga, tetapi tidak seperti penjara neraka harimau naga yang digunakan Liu Ming. Hantu naga dan harimau yang dia ubah ternyata sangat berwarna perak. Fantasi 4 naga hampir 300 meter. Masing-masing dari mereka memiliki rune perak bening, dan mata mereka memiliki nyala api perak yang berkedip-kedip. 4 pantasem harimau raksasa perak juga berukuran 80 meter, dan mereka terlihat sangat ganas. Beberapa murid merasakan ledakan tekanan spiritual yang luar biasa digulirkan saat fantasi muncul. Mereka semua mundur ketakutan. Mereka yang berada di dekat pertempuran segera mundur sejauh 1000 meter sebelum menarik napas lega. Melihat ini, Liu Ming secara alami terkejut. Meskipun murid batiniah dapat berlatih penjara neraka harimau naga, karena sulitnya teknik ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan seseorang yang telah mempelajari teknik ini. Lawannya juga bisa mengubah naga dan harimau perak seperti dia. Dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Dia menyingkirkan pedang terbang itu hampir tanpa berpikir. Setelah mengerang, dia juga menyalurkan skill Dragon Tiger Hell Prison. Setelah Liu Ming diselimuti gas hitam, auman naga dan harimau datang, 5 naga kabut hitam 100 meter dan harimau kabut hitam kental. Tetapi dibandingkan dengan naga perak dan hantu harimau Luo Tiancheng, naga kabut dan harimau Liu Ming secara signifikan lebih kecil. Teknik penjara neraka harimau naga. Saya tidak berharap Anda juga berlatih teknik ini, dan Anda bahkan telah mencapai level 5. Bagus, sangat bagus. Luo Tiancheng juga sedikit terkejut ketika dia melihat naga kabut hitam dan harimau naik dari Liu Ming, tetapi dia langsung mencibir. Tanpa melakukan gerakan apapun, hantu naga dan harimau perak menerkam Liu Ming dengan kejam. Bab 757, sama-sama. Ketika Liu Ming melihat ini, dia secara alami tidak berani mempedulikannya. Dia menyalurkan taktik Beast Armor. Gurita yang menempel di dadanya membuat suara mendesis, langsung berubah menjadi baju besi binatang perak di seluruh tubuh Liu Ming. Taktik armor binatang ini tidak hanya dapat mengubah binatang buas menjadi pelindung kulit untuk pertahanan, tetapi juga dapat meningkatkan tubuh fisik. Sekarang 8 tentakel biskin berada di tahap kondensasi selanjutnya, buff ke tubuh fisik telah mencapai sekitar 30%. Pada saat yang sama, Liu Ming mengulurkan tangannya ke depan, dan naga kabut dan harimau membesar. Mereka meraung serempak dan menukik ke bawah. Langkah Liu Ming menggunakan Beast Armor taktik untuk meng-buff penjara neraka Dragon Tiger mengejutkan Luo Tiancheng, tetapi dia segera mendengus dan mengubah sikapnya. Naga dan harimau perak meledak dan berubah menjadi cahaya perak yang menyapu. Setelah melihat ini, wajah Liu Ming tenggelam, 5 naga dan harimau kabut hitam juga pecah dan berubah menjadi cahaya hitam. Boom, lampu hitam dan perak bertabrakan bersama di udara. Setelah sedikit mengembun,
mereka masing-masing berubah menjadi bola cahaya hitam raksasa dan bola cahaya perak raksasa. Mereka bertabrakan bersama seperti dua matahari. Segera, suara gemuruh datang dari udara. Seluruh langit sangat terdistorsi dan kabur. Gerakan besar yang disebabkan oleh pertarungan antara Liu Ming dan Luo Tiancheng secara alami menarik banyak murid untuk menonton pertempuran. Pada saat ini, dua bola cahaya tumbuh lebih besar, dan mereka perlahan-lahan bergabung menjadi satu dalam tumbukan. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti bola cahaya besar yang setengah hitam dan setengah perak. Pembagiannya jelas di tengah. Aura yang terpancar darinya sangat menakjubkan. Semua murid yang menonton pertempuran itu semua terkejut. Sebuah ledakan yang keras. Dua bola cahaya setengah lingkaran tiba-tiba meledak, dan cahaya perak dan hitam tiba-tiba tersebar ke segala arah. Liu Ming hanya merasakan kekuatan mundur yang besar. Di bawah getaran kuat tubuhnya, dia buru-buru menyalurkan Beast Armor taktik dan mengubahnya menjadi perisai perak untuk memblokir di depan. Segera setelah itu, dia dihempaskan kembali oleh kekuatan besar pada perisai, terbang mundur sejauh 1000 meter dan menghantam keras ke puncak gunung terdekat. Gunung bergetar untuk sementara waktu, dan retakan tebal muncul di puncak. Ketika dia ingin terbang keluar, dia terhuyung-huyung dan meludahkan sepetak darah. Luo Tiancheng juga menerima serangan balik, dan itu tidak jauh lebih baik. Di tanah di luar aula berharga, sebuah lubang hitam selebar 100 meter dan sedalam 10 meter bisa terlihat. Di kedalaman lubang hitam di tanah, Luo Tiancheng berbaring telentang dengan wajah pucat. Dia ditutupi bekas luka, dan jejak darah mengalir keluar dari mulutnya. Setelah beberapa saat, dia perlahan bangkit dan menatap Liu Ming dengan tatapan aneh. Murid-murid yang menyaksikan, tidak peduli seberapa jauh atau dekat, semuanya sedikit tercengang. Bahkan para murid yang berbisik satu sama lain lupa kata-kata mereka untuk sementara waktu, membuat sekeliling menjadi sunyi. Setelah Luo Tiancheng keluar dari lubang besar, dia tiba-tiba mengambil beberapa napas dalam-dalam, dan cahaya perak beredar di seluruh tubuhnya. Luka di sekujur tubuhnya dengan cepat sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat ini, hati Liu Ming bergetar, dan kemudian dia ingat bahwa pihak lain memiliki tubuh spiritual Dutian yang dikabarkan, yang mirip dengan tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika Liu Ming benar-benar bertarung dengannya dengan seluruh kekuatannya, sulit untuk mengatakan siapa yang akan mendapatkan kemenangan terakhir. Namun, Luo Tiancheng hanya melihat Liu Ming dalam-dalam, lalu dia muncul di samping Fan Zheng, yang masih tidak sadarkan diri di satu sisi. Setelah dia mengangkatnya, dia berubah menjadi cahaya perak dan menghilang. Melihat ini, Liu Ming juga menghela nafas lega. Dia dengan cepat mengeluarkan pil yuan emas dari cincin Sumeru dan menelannya, lalu dia juga berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang. Kalau tidak, akan merepotkan jika dia ditangkap oleh orang-orang di aula penegakan hukum. Setelah Liu Ming dan keduanya pergi satu demi satu, para murid lega dari keterkejutan sebelumnya, dan mereka tiba-tiba terlibat dalam diskusi panas. Terutama ini melibatkan Luo Tiancheng yang terkenal, ini telah membangkitkan kegembiraan banyak orang. Identitas Liu Ming secara alami dikenali dengan cepat, yang menyebabkan banyak keributan. Tidak lama kemudian, di aula puncak awan Zamrud, Hao Yue, yang tampak seperti anak laki-laki berusia 13 tahun, menyingkirkan susunan dispesan di pinggangnya dengan wajah yang sedikit jelek. Rekan muda magang Hao Yue, apa yang terjadi? Sudahkah Anda menemukan siapa yang menyebabkan fluktuasi semangat kekerasan barusan? Mungkinkah itu berita buruk? Seorang pria setengah baya berjubah putih bertanya dengan prihatin, tapi itu adalah kepala halaman bermargalu. Hao Yue Tongzi menggelengkan kepalanya, dan setelah menghela nafas ringan, dia berkata, "Aku ingin tahu apakah senior fellow apprentice lu masih ingat Liu Ming. Saya baru saja menerima pesan, hanya setengah jam yang lalu. Karena kuota konvensi Tianmen, dia, Luo Tiancheng, dan Fan Zheng dari puncak langit mistik bertarung di luar aula berharga." Hao Yue berkata perlahan setelah jeda. Dengan cara ini, fluktuasi semangat yang besar disebabkan oleh pertarungan mereka. Meskipun Luo Tiancheng masih muda dan hanya memiliki tahap awal budidaya periode kristalisasi, kekuatannya jelas bagi semua orang. Mungkinkah dia tidak bisa menahan kekuatannya tepat waktu dan melukai Liu Ming? Pria berjubah putih itu bertanya dengan cemberut. Jika demikian, maka itu wajar. Tetapi menurut berita yang baru saja saya terima,
Liu Ming dan Luo Tiancheng memiliki pukulan langsung, dan keduanya menggunakan kekuatan penjara neraka harimau naga, tetapi pada akhirnya, mereka seimbang. Hao Yue berkata dengan desahan ringan yang memancarkan warna aneh di matanya. Rekan magang junior, apakah kamu yakin kamu tidak salah? Bahwa Luo Tiancheng dilahirkan dengan tubuh spiritual Dutian. Karena fisiknya yang istimewa, penjara neraka naga macan yang dia gunakan juga akan beberapa kali lebih kuat. Bagaimana mungkin Liu Ming, dengan 3 pulsa spiritualnya, menyaingi dia menggunakan teknik yang sama? Tuan halaman bermarga Lu berkata sambil bergerak. Murid yang melapor kepada saya berada di dekat aula berharga pada saat itu. Dia menyaksikan pertempuran dengan matanya sendiri. Tidak akan ada kebohongan. Saya tidak tahu apa yang bisa dilakukan Liu Ming. Dia bisa tumbuh sampai titik ini hanya dalam waktu 20 tahun. Saya juga mendengar bahwa dia menerobos ke periode kristalisasi tahap selanjutnya. Sekarang tampaknya Anda dan saya benar-benar salah menilai pada saat itu. Hao Yue menggelengkan kepalanya lagi dan menjawab dengan senyum masam. Setelah mendengarkan, ekspresi Lu Zhang tiba-tiba menjadi tidak pasti. Pada saat yang sama, di ruang rahasia rumah gua yang cukup luas di pegunungan di mana Golden Summit berada, seorang pria parubaya berusia 40-an, juga memegang token transmisi sekte di tangannya, memiliki ekspresi terkejut di tangannya, menghadapi. Orang ini adalah satu-satunya orang yang memanggil Liu Ming setelah kompetisi besar di pengadilan luar hari itu, salah satu tetua puncak-puncak emas, Zhang Mao. Sepertinya saya melewatkan bibit yang bagus hari itu. Ini sangat disayangkan. Pria ini dengan mudah mengalahkan Sima Chong sebelumnya, dan sekarang dia seimbang dengan Luo Tiancheng. Potensinya benar-benar di luar imajinasi. Setelah beberapa saat, pria parubaya itu kembali sadar, dan dia bergumam dengan penyesalan, lalu dia menutup matanya dan terus berkultivasi. Setengah hari kemudian, di aula samping dari Valen Serene Peak, Yin Jiuling sedang duduk bersila di hadapan seorang pria berambut abu-abu dengan jubah abu-abu, bermain catur melawan papan catur berwarna gelap. Peak Master Senior, saya mendengar bahwa partisipasi Liu Ming dalam konvensi Tianmen 2 tahun kemudian ditunjuk oleh Master Sekte sendiri. Apakah ini benar? Pria berjubah abu-abu itu dengan lembut membelai satu tangan, dan bidak catur hitam terbang ke sudut kanan papan catur. Dia mengajukan pertanyaan yang tampaknya secara acak. Itu benar. Beberapa hari sebelumnya, Master Sekte secara pribadi datang ke Valen Serene Peak untuk menguji secara pribadi, lalu dia. Yin Jiuling berkata dengan setengah tersenyum, lalu dia menepuk ringan dengan satu tangan. Sebuah bidak catur putih melayang dan ditempatkan di atas bidak catur hitam sebelumnya. Karena Master Sekte secara pribadi menominasikannya, itu akan baik-baik saja. Pria berjubah abu-abu itu mengangguk, menunjukkan sedikit kelegaan. Saya baru saja menerima pesan yang mengatakan bahwa 2 murid yang bertarung di pintu masuk aula berharga pagi ini adalah Liu Ming dan Luo Tiancheng dari puncak langit mistik. Saya mendengar bahwa mereka seimbang. Mari kita tidak membicarakan hal lain, hanya hasil ini saja yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konvensi Tianmen. Yin Jiuling berkata sambil mencibir. Memang, murid keponakan Liu dapat menerima serangan habis-habisan Luo Tiancheng dan seimbang. Ini lebih dari cukup untuk berpartisipasi dalam konvensi Tianmen. Tetapi sekali lagi, jika itu benar-benar pertarungan yang sebenarnya, saya khawatir keponakan murid Liu pasti akan kalah. Dia memiliki pedang terbang roh sejati di tangannya, tetapi masih tidak mungkin untuk menghancurkan tubuh spiritual Dutian Luo Tiancheng. Setelah itu berubah menjadi pertempuran yang berlarut-larut, tidak ada harapan untuk menang. Bagaimanapun, tubuh spiritual Dutian pada awalnya dibangun dengan pertahanan dan daya tahan yang luar biasa. Kecepatan pemulihan orang dengan tubuh spiritual ini sangat mencengangkan. Selama kekuatan spiritualnya tidak habis, hampir tidak mungkin untuk dikalahkan. Petik 2. Pria berjubah abu-abu itu berkata dengan sedikit senyum, dan dia menjentikkan jari telunjuknya. Sepotong catur putih jatuh ke tumpukan bidak hitam di sudut papan catur. Begitu bidak ini jatuh, seluruh papan catur tiba-tiba menyala, dan lusinan bidak catur hitam di sudut tiba-tiba menghilang. Hehe, biarkan para junior mengurus semuanya sendiri. Kita hanya perlu melakukan hal-hal kita sendiri. Namun, Junior Fellow Apprentice Tian, saya dapat mengatakan bahwa saya telah mempelajari catur ini selama ratusan tahun, tetapi saya tidak pernah berharap memiliki kesenjangan yang begitu besar di antara Anda. Yin Jiuling melirik papan catur untuk waktu yang singkat,
lalu dia bertepuk tangan sambil berkata sambil tertawa. Tuan Puncak, kamu hanya terganggu sesaat, jadi aku hanya bisa memanfaatkannya. Pria berjubah abu-abu itu tersenyum hormat. Pertempuran yang menghancurkan bumi antara Liu Ming dan Luo Tiancheng secara alami menyebar ke seluruh Sekte Taiqing. Liu Ming, yang pernah menyebabkan keributan di Sekte Taiqing lebih dari 30 tahun yang lalu, sekali lagi menjadi topik hangat. Reputasinya telah meningkat 10 kali lipat lebih dari sebelumnya. Bahkan di antara puncak pintu dalam, dia juga populer di antara topik mereka. Sementara orang-orang di sekte semua membicarakannya, Liu Ming berkultivasi dengan tenang di rumah gua. Wajah pucatnya sekarang telah pulih, aura yang sedikit tidak stabil juga berangsur-angsur menjadi stabil. Bab 758, Tantangan 3 bulan. Setelah bertukar pukulan penuh dengan Luo Tiancheng, meskipun cederanya tidak kecil dan dia muntah darah, dia memeriksa dengan Divine Dot bahwa cederanya tidak serius setelah kembali. Mungkin karena dia telah mengkonsumsi esensi darah Sky Biskin, jadi dia pulih sepenuhnya setelah setengah hari. Dia meninggalkan rumah gua hanya setengah hari, dan dia ditantang oleh 4 orang satu demi satu. Meskipun 3 lainnya semua dihancurkan olehnya dengan mudah kecuali Luo Tiancheng, dia memutuskan untuk sementara menghindari pusat perhatian. Jadi dia segera memasang papan, jangan ganggu, di luar rumah gua, dan dia berlatih di ruang rahasia bersama Bone Scorpion dan Demon Flying Skull. Namun, beberapa hari kemudian, dia menerima pesan dari Aula Penegak Hukum. Sumber daya murid internalnya akan dihentikan selama 1 tahun sebagai hukuman karena berkelahi dengan Luo Tiancheng dan Fan Zheng di depan Aula Berharga. Hukuman Luo Tiancheng serupa, tetapi Fan Zheng dipenjara selama 3 tahun di Mystic Sky Peak karena menyebabkan masalah terlebih dahulu. Setengah bulan kemudian, di alun-alun batu hijau dari aula puncak utama Pegunungan Seribu Roh, ribuan orang telah berkumpul di sini. Orang-orang ini mengenakan kostum yang berbeda, dan mereka berkelompok. Setelah melihat lebih dekat, orang-orang ini terdiri dari berbagai master puncak dan murid batin. Di kerumunan, ada sekelompok kecil orang dengan kostum hitam. Pemimpinnya mengenakan jubah hitam, dengan wajah setengah kering, dia adalah Yin Jiuling. Di belakangnya, ada 3 murid Valen Serene Peak dengan jubah hitam yang sama. Salah satunya biasa dan tanpa ekspresi. Liu Minglah yang menjadi pusat perhatian dalam beberapa hari terakhir. Di sekitar mereka, ada orang-orang yang berbicara secara diam-diam dari waktu ke waktu. Tatapan yang mereka berikan terkadang terkejut, kaget, iri atau hina. Liu Ming secara alami tidak peduli tentang ini. Dia hanya dengan tenang melihat segala sesuatu di sekitarnya. Omong-omong, ini adalah pertama kalinya dia berada di puncak utama ini sejak dia memasuki Sekte Taiqing selama bertahun-tahun, jadi dia harus melihat baik-baik pusat satu dari 4 sekte kuno benua langit tengah, yang telah diturunkan dari zaman kuno. Namun, meskipun ada banyak puncak di sekitar puncak utama, semuanya sedikit lebih pendek dari puncak utama, mereka seperti bintang yang mengelilingi bulan, mengelompokkan puncak utama di tengah. Puncak utama itu sendiri dikelilingi oleh tebing dan tebing. Berdiri di puncak-puncak dan melihat sekeliling, orang tidak bisa tidak merasakan rasa ketinggian. Selain alun-alun di puncak, yang luasnya ratusan hektar, ada aula utama yang tinggi di ujung alun-alun yang mencakup area lebih dari 10 hektar. Itu terbuat dari batu-batu ungu emas yang tidak diketahui. Gerbang aula utama tingginya 30 meter dan lebarnya. Itu tertulis dengan beberapa pola roh. Sebuah plakat besar berukuran panjang 80 meter memiliki 2 kata emas, Balai Taiqing, tertulis di atasnya. Itu memancarkan perubahan-perubahan dari zaman kuno. Dari kejauhan, ada 2 aula samping yang terhubung ke aula utama dari sisi kiri dan kanan. Di depan aula utama, ada juga patung manusia tua yang mengenakan jubah Tao. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan melihat ke atas langit dengan pandangan kabur, memberi orang perasaan yang tak terduga. Liu Ming sedang melihat tepat ke patung orang tua ini. Dia sedikit mengernyit, menunjukkan sedikit perhatian. Pada saat ini, pintu aula utama yang semula tertutup tiba-tiba terbuka dari dalam. Seorang pria dan seorang wanita berjalan berdampingan. Pria itu mengenakan jubah perak dan membawa pedang panjang di punggungnya. Wajahnya tajam. Dia adalah seorang pria berusia 30-an yang tampak serius. Wanita itu mengenakan jubah ungu. Dia memiliki sosok yang anggun dan kulit seputih salju. Dia memiliki rambut panjang miring ke belakang.
Dia sebenarnya adalah seorang wanita muda dengan wajah yang menakjubkan. Setelah keduanya keluar, mereka berdiri di dua sisi gerbang dan tidak berbicara. Setelah itu, seorang pria parubaya mengenakan mahkota batu giok dan jubah kuning berjalan perlahan. Melihat ini, hati Liu Ming bergidik. Orang ini adalah master dari Sekte Taiking, Immortal Tiange. Yah, sekarang semua orang ada di sini. Sekarang saya secara resmi mengumumkan daftar murid yang akan berpartisipasi dalam konvensi Tianmen dalam 2 tahun. Immortal Tiange berkedip dan muncul di platform tinggi di depan alun-alun. Setelah sekilas, dia mengumumkan secara langsung. Mendengar kata-kata master, kebisingan diskusi asli di alun-alun menghilang sepenuhnya dan menjadi sunyi, dan mata semua orang memandang ke arah Immortal Tiange tanpa kecuali. Puncak langit mistik Luo Tiancheng, puncak Tianjian Long Yanfei, puncak tenang jatuh Liu Ming. 10 orang ini secara tentatif dinominasikan sebagai murid untuk berpartisipasi dalam konvensi Tianmen kali ini. Karena konvensi Tianmen terkait dengan kemakmuran dan penurunan sekte kami selama ratusan tahun di masa depan, demi kepentingan sekte kami, murid lain yang memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam konvensi Tianmen dapat menantang 10 orang sesuka hati mulai hari ini. Jika mereka menang, mereka dapat mengganti slot mereka. Batas waktunya adalah 3 bulan. Immortal Tiange mengumumkan perlahan. Begitu pernyataan ini keluar, tentu saja ada banyak diskusi di antara hadirin, dan beberapa murid menunjukkan keinginan untuk mencoba, dan mata mereka tertuju pada 10 orang di alun-alun. Setelah itu, Immortal Tiange mengucapkan beberapa kata yang membesarkan hati kepada semua orang sebelum membiarkan semua orang pergi. Dan begitu Immortal Tiange Fang berjalan dari platform batu, beberapa orang segera menantang para murid dalam daftar pada saat yang sama. Mungkin Luo Tiancheng menjadi terkenal karena pertempuran terakhir, jadi tidak ada yang berani menantangnya. Liu Ming juga tidak repot-repot menonton perkelahian orang lain. Setelah memberi hormat kepada Yin Jiuling, dia memberi isyarat dan terbang kembali ke rumah guanya. Setelah itu, ia terus berlatih di rumah gua. Dengan kultivasinya saat ini, selama dia terus meminum pil roh Yun normal dan kelas bumi, dia seharusnya bisa maju ke negara pelet Sudo. Di bulan pertama, sangat sedikit orang yang datang untuk menantangnya. Setelah mereka dikalahkan olehnya dengan mudah, tidak ada yang menantangnya di bulan kedua. Tidak sampai beberapa hari terakhir bahwa 3 bulan akan segera berakhir, 2 murid batin yang lebih mandiri datang untuk menantang, tetapi Liu Ming hanya menggunakan 1 naga dan 1 harimau dari penjara neraka harimau naga untuk mengalahkan mereka dengan mudah. Luo Tiancheng dan beberapa murid lain dalam daftar juga mengalami situasi yang sama. Namun, murid-murid lain dalam daftar sering ditantang. 3 bulan kemudian, beberapa dari mereka akhirnya digantikan oleh beberapa kuda hitam. Selama periode ini, selain terus berlatih dalam ilusi, Liu Ming juga menggunakan array diskomunikasi dari waktu ke waktu untuk bertanya tentang misi yang diposting di pemberitahuan Xuan, tetapi masih belum ada berita tentang Biskin yang kosong. Dia merasa sangat tidak berdaya untuk itu. Pada hari ini, di ruang rahasia rumah gua, Liu Ming sedang duduk bersila, bermain dengan 2 tas kain abu-abu di tangannya. Di tas kain, serangkaian pola roh ramping saling silang yang membuatnya tampak sangat indah. Ketika dia pergi ke pasar sekte sebelumnya, dia menghabiskan 500.000 batu roh untuk menyesuaikan tas pemulihan jiwa yang dapat menyimpan hewan peliharaan spiritual periode kristalisasi. Kalian berdua mencoba melihat apakah tas baru yang memulihkan jiwa ini cocok. Liu Ming memberi tahu Xier dan Feier yang sedang berlatih. Oke, biarkan aku mencoba dulu. Mendengar kata-kata itu, bocah lelaki berbaju hijau mengumpulkan kabut hijau yang mengepul, dan dia muncul di sebelah Liu Ming dengan lompatan. Gadis dalam tule hitam juga muncul di sisi Liu Ming dalam sekejap, berdiri tegak. Sekarang slot partisipasi konvensi Tianmen telah diselesaikan, saya berencana pergi ke paviliun biduk untuk mencari tahu apakah ada berita tentang kulit binatang kosong. Kalian berdua telah tinggal di rumah gua dalam beberapa bulan terakhir, jadi kalian pasti bosan di dalam sini. Saya berencana untuk membawa Anda dua bersama. Liu Ming berkata dengan lemah. Itu bagus, Tuan. Xier berkata sambil tersenyum. Liu Ming tersenyum sedikit. Dia menamparkan tas pemulihan jiwa, dan tengkorak terbang iblis berubah menjadi kabut hitam dan hijau dan berguling. Tuan, ini sangat luas, dan Yin Qi di dalamnya juga sangat memadai.
Suara Demon Flying Skull terdengar sangat bahagia. Liu Ming mengangguk, lalu dia mengocok tas lainnya dan memasukkan gadis berbaju tule hitam itu ke dalamnya. Dia berjalan keluar dari rumah gua setelah itu. Begitu dia berjalan keluar dari pintu rumah gua, dia segera naik ke udara, tetapi hanya terbang keluar hanya beberapa mil, awan putih datang dari belakang. Di awan adalah seorang gadis mengenakan rok putih dan tampak seperti berusia 17 tahun. Dia tampak akrab dengannya. Ketika Liu Ming sedikit terkejut, gadis dengan rok putih sudah berteriak. Rekan senior magang Liu, tolong berhenti sebentar. Setelah berbicara, gadis itu terbang menuju Liu Ming dengan kecepatan lebih cepat. Junior ini, ada apa? Melihat ini, Liu Ming berhenti, berbalik dan berkata dengan wajah lurus. Keke, senior fellow apprentice Liu, mengapa kamu melupakanku? Saya Tianjing, kami pernah bertemu di Spirit Cauldron Peak sebelumnya. Setelah gadis dengan rok putih datang ke hadapan Liu Ming, dia menyeringai pada Liu Ming dan berkata sambil tersenyum. Oh, suster muda Tian. Maafkan kekasaran saya, adik perempuan junior telah berubah sedikit setelah bertahun-tahun. Liu Ming tiba-tiba menyadarinya sekarang, tetapi dia sedikit bingung. Kenapa dia mencariku? Sudah bertahun-tahun. Apakah dia ingin saya mengajarinya cara memperbaiki pil? Rekan senior magang Liu sekarang terkenal di Sekte Taiking. Pasti ada banyak pengagum, dan Anda harus tahu banyak murid perempuan. Bagaimana mungkin kamu masih mengingatku? Tianjing cemberut setelah mendengar itu. Saudari muda Tian pasti bercanda. Ketika Liu Ming mendengar ini, dia tidak tahu bagaimana menjawab, jadi dia hanya bisa tersenyum canggung. Tapi hari ini, tetua keluargaku yang memintaku untuk membawamu menemuinya. Tianjing tersenyum sedikit setelah melihat tatapan bodoh Liu Ming. Liu Ming terkejut. Meskipun penatua Tian juga merupakan salah satu dari penatua dari puncak ketenangan yang jatuh, Liu Ming tidak benar-benar mengenalnya sebelumnya. Tetapi karena sesepuh puncak ingin melihatnya, sebagai murid puncak, dia tentu saja tidak bisa menolaknya. Setelah berpikir sejenak, dia menyetujuinya. Hebat, rekan senior magang Liu, ikut denganku. Tianjing sangat gembira, dan dia segera memimpin Liu Ming dari depan. Setelah Liu Ming menyentuh kepalanya tanpa daya, dia mengikutinya dalam cahaya pelarian hitam. Bab 759, Lamaran Pernikahan. Setelah belasan menit, di puncak gunung yang biasa-biasa saja di sisi timur puncak utama Valen Serene Peak, awan putih dan awan hitam mendarat satu demi satu. Rekan senior magang Liu, kami di sini. Anda bisa masuk sendiri, saya akan melihat beberapa pil pemurnian rekan magang senior lainnya. Tianjing menunjuk ke pintu rumah gua, lalu dia berbalik dan terbang menuju puncak kuali roh. Tanpa diduga, setelah bertahun-tahun, gadis ini masih tertarik pada alkimia. Sepertinya dia tidak melakukannya dengan sengaja, tapi dia memang sangat terobsesi dengan alkimia. Liu Ming melirik punggung wanita itu, menggelengkan kepalanya, dan segera melompat turun dari awan hitam. Sebelum dia mengetuk pintu, permukaan pintu rumah gua itu bersinar dengan cahaya hijau, dan perlahan terbuka dengan suara gemuruh. Liu Ming, masuk. Suara kering dan serak datang dari pintu rumah gua. Meskipun Liu Ming telah berada di Valen Serene Peak selama beberapa dekade, dan dia telah melihat beberapa tetua di puncak, ini adalah pertama kalinya dia melihat Elder Tian ini sendirian. Dia segera menjawab dengan hormat dan berjalan ke rumah gua, pintu di belakang tertutup secara otomatis dengan gemuruh. Melewati lorong pendek dan sepi, ada ruang tamu yang luas. Seorang pria mengenakan jubah hitam dan dikelilingi oleh gumpalan udara hitam sedang duduk di sisi meja, memegang cangkir di satu tangan dan menikmati teh spiritual sendirian. Ketika dia melihat Liu Ming masuk, dia sedikit mendongak. Orang ini tampak berusia 50 tahun, cambangnya sudah pucat, 3 helai janggut panjang hitam putih di dagunya. Dia menatap lurus ke arah Liu Ming. Liu Ming baru saja bertemu dengan tatapannya, dan dia merasakan sakit yang kesemutan di matanya. Dia tidak bisa membantu menyalurkan kekuatan spiritual karena terkejut, lalu kesejukan yang menyegarkan mengalir ke matanya. Perasaan abnormal itu hilang. Melihat ini, pria berjubah abu-abu mau tidak mau menunjukkan sedikit pujian di matanya. Salam untuk junior Tian Guru. Liu Ming berjalan ke meja, berhenti dan membungkuk. Kamu tidak perlu sopan, duduk. Saya datang kepada Anda hari ini karena kebetulan murid saya melihat Anda memposting misi menemukan atribut kosong biskin pada pemberitahuan Suan,
dan saya kebetulan tahu keberadaan Biskin seperti itu. Penatua Tian mengangkat cangkir teh, menyesapnya dan berkata dengan lemah. Tuan Junior tahu keberadaan Biskin atribut Void. Liu Ming tercengang. Setelah duduk, dia bertanya dengan sedikit kegembiraan. Mengapa saya berbohong kepada seorang junior? Saya tidak peduli dengan batu roh yang diberikan oleh misi Anda, tetapi saya ingin Anda menukarkan semacam barang spiritual untuk informasi ini. Tetua Tian berkata sambil mencibir melihat ekspresi gembira Liu Ming. Benda spiritual macam apa yang dibutuhkan Paman Guru? Junior hanyalah murid biasa, saya tidak tahu apakah saya dapat memberikan apa yang dibutuhkan oleh Junior Tian Guru. Liu Ming ragu-ragu dan bertanya setelah mendengar ini. Saya mendengar bahwa Anda dipilih untuk berpartisipasi dalam konvensi Tianmen, dan barang spiritual yang saya butuhkan hanya tersedia di alam rahasia konvensi Tianmen. Anda hanya perlu memperhatikannya saat itu. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk mendapatkan item ini. Informasi tentang benda spiritual ini dicatat dalam slip batu giok ini. Anda dapat melihatnya terlebih dahulu. Elder Tian berkata tanpa berpikir, lalu dia mengangkat tangannya untuk meluncurkan slip batu giok hijau. Itu jatuh terus ke tangan Liu Ming. Liu Ming segera meletakkan slip batu giok di dahinya dan dengan cepat membacanya dengan pikiran surgawi. Menurut slip batu giok ini, objek ini memang item spiritual khusus di alam rahasia konvensi Tianmen. Meskipun itu tidak tersedia seperti yang dikatakan Penatua Tian, itu memang mungkin jika dia berusaha keras. Oke, murid pasti akan mencoba yang terbaik untuk menemukan benda spiritual ini untuk guru junior. Liu Ming berpikir sejenak dan merasa bahwa itu akan baik-baik saja, jadi dia menyetujuinya. Hebat, ketika kamu membawa item spiritual, aku akan memberitahumu keberadaan atribut Void Biskin. Sekarang, Anda dapat melanjutkan urusan Anda sendiri. Penatua Tian mengangguk puas, dan segera mengeluarkan perintah untuk menemui tamu itu. Liu Ming berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan rumah gua, dia menghilangkan niatnya untuk meninggalkan sekte dan kembali ke rumah guanya. Sekarang dia memiliki petunjuk tentang atribut Void Biskin, dia secara alami tidak berniat untuk pergi ke paviliun biduk dengan sembarangan. Lagi pula, tidak hanya butuh beberapa waktu untuk bolak-balik, tetapi dia masih menyimpan dendam tentang paviliun biduk yang mengungkapkan detailnya kepada pembudidaya jahat sebelumnya. Tidak ada waktu dalam kultivasi. Dalam sekejap mata, 6 bulan lagi telah berlalu. Di Sekte Taiking, kerusuhan yang disebabkan oleh partisipasi konvensi Tianmen secara bertahap mereda. Sekarang 10 murid telah dikonfirmasi, banyak orang mulai diam-diam berspekulasi tentang hasil konvensi Tianmen. Beberapa bahkan mengatur urutan hasil. Liu Ming secara alami tidak tahu apa-apa tentang semua ini, dan dia masih berlatih di balik pintu tertutup di rumah gua. Pada hari ini, di atas Piao Miao Peak Hall, Peak Master Tianyin Sangren menjamu 2 tamu istimewa. Di aula utama, seorang wanita cantik parubaya yang anggun sedang duduk di kursi utama. Dia mengenakan jubah putih bulan tanpa noda. Matanya yang indah mengandung sedikit senyuman. Dia adalah penguasa puncak Piao Miao, Tianyin Sangren. Di sampingnya ada seorang wanita cantik, yang merupakan guru Jialan, penatua puncak Piao Miao Yuyinzi. Di seberang Yuyinzi duduk seorang pria parubaya yang mengenakan kostum sarjana kulit putih. Penampilannya elegan dan usianya tidak muda lagi. Meskipun rambutnya masih hitam legam, ketika dia tersenyum, matanya menunjukkan kerutan samar. Pria parubaya ini adalah Luo Yuan yang merupakan master dari Illusion Vanish Peak yang berdekatan dengan Piao Miao Peak. Illusion Vanish Peak juga dikenal dengan teknik spiritualnya seperti ilusi yang mirip dengan teknik Piao Miao Peak. Statusnya tidak rendah di antara puncak pintu bagian dalam. Di belakang pria parubaya itu berdiri seorang pria muda berjubah brokat yang tampak berusia sekitar 24 tahun. Dia memiliki alis yang miring dan tebal serta mata yang jernih, memancarkan getaran yang luar biasa. Para murid menyajikan tes spiritual dan dengan cepat mengundurkan diri. Selain 4 orang ini, tidak ada orang lain di aula. 3 master puncak dan tetua segera mengobrol satu sama lain dengan santai sambil mencicipi teh. Rekan muda magang Luo, kamu harus memiliki niat untuk mengunjungi puncak Piao Miao hari ini, tolong bicara terus terang. Master Tianyin Sangren akhirnya menanyakan niat Luo Yuan. Sekarang senior sister apprentice Tianyin berkata demikian, maka junior akan langsung ke intinya. Pria parubaya berjubah putih itu tersenyum,
lalu mengarahkan tangannya ke pemuda di belakangnya dan melanjutkan, aku hanya lupa memperkenalkannya padamu. Ini adalah murid tertutup saya, berarti ini akan menjadi murid terakhirnya sebelum pensiun, dan murid ini akan melanjutkan warisan masternya yang saya terima dalam beberapa tahun terakhir. Wen An, cepat menyapa senior master sekarang. Petik 2. Junior Wen An, salam untuk Tianyin Sangren dari master senior dan Yuyin Si dari master senior. Pria muda berjubah brokat itu maju setengah langkah dan membungkuk pada Tianyin Sangren dan Yuyin Si. Master Tianyin dan Yuyin Si saling memandang. Mereka memperhatikan pria muda tampan dengan jubah brokat pada awalnya, tetapi mereka tidak mengira itu adalah murid pintu tertutup Luo Yuan. Keponakan murid Wen tidak perlu sopan. Berbicara tentang berbicara, Junior Fellow Apprentice Luo hanya memiliki 5 murid kan? Mengapa Anda menerima murid tertutup begitu awal? Ini sangat tidak terduga, Tianyin Sangren mengangguk dan berkata dengan terkejut. Dengan bakat saya yang buruk, saya dapat melatih seorang murid yang dapat mewarisi warisan saya puas. Kakak magang senior, apa pendapatmu tentang muridku? Pria parubaya berjubah putih tersenyum sedikit. Keponakan murid Wen seharusnya berusia kurang dari 100 tahun, dan dia telah mencapai tahap peralihan dari periode kristalisasi. Menurut pendapat saya, dia memiliki bakat yang berbakat. Tianyin Sangren mengerutkan kening. Dia tidak tahu mengapa Luo Yuan bertanya begitu. Dia masih berkata dengan senyum tipis. Kakak senior magang Tianyin telah memuji, tapi saya sangat puas dengan magang ini. Omong-omong, Puncak Piao Miao juga memiliki banyak murid berbakat. Saya mendengar bahwa ada murid keponakan Jialan di bawah kakak senior magang Tian Yinzi juga memiliki fisik sucubus langit yang langka. Luo Yuan tertawa dan bertanya dengan santai, tetapi ketika dia mengucapkan kata-kata, fisik sucubus langit, dia sudah melihat wanita anggun di sisi yang berlawanan. Rekan muda magang Luo sudah selesai dengan kata-katamu. Bagaimana Jialan dapat dibandingkan dengan keponakan murid Wen? Kualifikasinya hanya bisa dianggap biasa saja. Ketika Yu Yinzi mendengar ini, ekspresi aneh muncul di matanya. Dia menjawab dengan rendah hati. Sebenarnya, ada hal yang ingin saya diskusikan dengan dua kakak senior magang untuk kunjungan ini. Saya di sini untuk melamar keponakan murid Jialan atas nama murid saya. Luo Yuan menatap Tianyin Sangren dengan penuh arti, dan dia tiba-tiba berkata begitu. Begitu pernyataan ini keluar, Master Tianyin dan Yuyin Si sama-sama terkejut. Rekan muda magang Luo benar-benar mengejutkanku. Setelah beberapa lama, Tianyin Sangren melirik Yuyin Si, lalu dia perlahan berkata. Sejujurnya, muridku juga memiliki fisik ilusi tanah jarang. Ini adalah salah satu tubuh spiritual terbaik untuk berlatih teknik ilusi. Setelah bertahun-tahun, saya hanya menemukan murid berbakat yang dapat mewarisi warisan saya. Luo Yuan terus tersenyum dan berkata, fisik ilusi bumi. Tianyin Sangren dan Yu Yinzi terkejut hampir bersamaan ketika mereka mendengar ini. Mata keduanya menatap pemuda berjubah brokat juga sangat berbeda. Mereka berdua adalah pembudidaya real pellet state yang mahir dalam ilusi. Mereka secara alami tahu bahwa ketenaran fisik ini tidak berada di bawah fisik sucubus langit. Tapi saat berikutnya, Yu Yinzi memikirkan sesuatu, dan wajahnya sedikit berubah. Dua senior kakak magang juga harus tahu bahwa meskipun tubuh spiritual dari fisik ilusi bumi sangat membantu untuk latihan seni ilusi, untuk maju ke alam berikutnya, tubuh pembudidaya akan mengumpulkan ki yang kacau. Murid saya sekarang dalam keadaan ini, ki yang kacau di dalam tubuh mulai menghambat kemajuan kultivasinya. Harus ada seorang wanita dengan tubuh spiritual yang sama untuk berkultivasi ganda dengannya sehingga ki yang kacau ini dapat sepenuhnya dibubarkan. Setelah itu, tidak masalah untuk maju ke real pellet state. Petik 2. Luo Yuan terlihat sangat tulus. Setelah jeda, dia terus berkata dengan sungguh-sungguh. Saya mendengar bahwa murid senior Sister Apprentice Yu Yinzi memiliki fisik sucubus langit, jadi dia adalah kandidat yang paling cocok. Inilah alasan saya datang untuk membuat permintaan yang begitu berani. Saya harap kakak magang senior dapat memenuhi keinginan saya. Petik 2. Yu Yinzi mengerutkan kening, tapi Tianyin Sangren tiba-tiba menjawab dengan dingin. Rekan muda magang Luo berkata seperti itu mudah, tetapi bagaimana kekurangan fisik ilusi bumi dapat diselesaikan dengan mudah. Saya khawatir setelah Jialan berkultivasi ganda dengan murid Anda, fisik sucubus langitnya akan diserap setengahnya yang mengakhiri jalur kultivasinya.
Aku tentu saja tidak bisa membiarkan ini terjadi. Bab 760, Tongkat dan Wortel. Hehe, Senior Sister Apprentice Tianyin benar-benar berpengetahuan, rekan magang junior benar-benar mengakui kekalahan dalam hal itu. Petik 2. Mata Luo Yuan berkilat, dan dia terus berkata dengan ekspresi tetap tidak berubah. Saya juga tahu bahwa langkah ini dapat membahayakan kepentingan Piao Miao Peak, dan murid keponakan Jia Lan juga akan banyak berkorban. Jadi, saya bersedia menggunakan 3 pil spiritual ilusi tenang tingkat 9 pelet, batu giok darah alami, dan 1 entry ke Illusion Moonway sebagai pertukaran. Adapun Nepheu Disciple Jia Lan, saya juga akan menyediakan banyak sumber daya dan akan melakukan yang terbaik untuk membantunya maju ke Real Pellet State. Jadi, apa yang dipikirkan oleh dua kakak perempuan magang? Tianyin Sangren tidak segera menjawab setelah mendengar ini, tetapi matanya berkedip. 9 pil spiritual ilusi yang tenang dibuat oleh esensi jiwa dari Biskin Real Pellet State, 9 ngengat ilusi yang tenang. Biskin ini hanya bisa ditemukan di Evil Ghost Way. Esensi jiwa mengandung ilusi yang sangat murni yang memiliki manfaat besar bagi pembudidaya Real Pellet State yang terutama mempraktikkan ilusi. Seringkali dapat membantu para pembudidaya untuk menerobos kemacetan. Oleh karena itu, setiap pil bernilai puluhan juta batu roh, dan tidak dapat ditemukan di pasaran. Bahkan pil spiritual ilusi ketenangan kelas 9 yang sempurna memiliki efek tertentu untuk menerobos ke negara surgawi. Giok darah alami juga merupakan bahan spiritual langka untuk menempa senjata sihir ilusi. Nilainya begitu besar sehingga terbukti dengan sendirinya. Adapun, jalan bulan ilusi, itu adalah ruang dimensi kecil di Sekte Taiking yang dikatakan sebagai tempat yang sangat baik untuk berlatih ilusi dan menerobos alam. Sifatnya mirip dengan tempat-tempat seperti Gua Angin Langit tempat Liu Ming pernah berkunjung, tetapi diperlukan beberapa kali poin kontribusi yang lebih tinggi untuk masuk. Itu secara khusus disediakan untuk digunakan oleh pembudidaya negara pelet nyata. Setiap aktivasi akan mengkonsumsi sumber daya berharga yang tak terhitung jumlahnya, bahkan Master Puncak yang terhormat tidak dapat memasukinya dengan bebas. Kondisi ini semua sangat berharga, meskipun Tianyin Sangren, sebagai Master Puncak, tidak bisa tidak tergerak. Tapi setelah dia berpikir sedikit, dia melirik Yu Yinzi dan berkata dengan lembut. Magang adik perempuan, Jia Lan adalah muridmu, apa pendapatmu tentang ini? Luo Yuan merasa lega saat mendengar ini. Karena Tianyin Sangren mengatakan demikian, dia tampaknya telah menyetujui masalah ini, tetapi karena Yu Yinzi adalah Tuan Jia Lan, jadi dia tidak dapat menjelaskannya. Selama Tianyin Sangren mengangguk, masalah ini hampir selesai. Melihat ini, pemuda berjubah brokat yang berdiri di belakang Luo Yuan juga menunjukkan sedikit kegembiraan di matanya. Yu Yinzi merenung sejenak sebelum perlahan berbicara. Kondisi yang ditawarkan oleh Junior Fellow Apprentice Luo memang cukup kaya, tetapi muridku adalah orang yang paling berhubungan langsung, jadi aku masih harus menanyakan pendapatnya. Luo Yuan mengerutkan kening, tetapi dia sepertinya segera mengingat sesuatu dan berkata sambil tersenyum. Senior Sister Apprentice Yuyin benar. Jika ini masalahnya, saya ingin meminta suster muda magang Yuyin untuk meminta Jia Lan datang ke sini. Tianyin Sangren melirik Yu Yinzi. Dia tampak sedikit tidak senang, tetapi dia tidak mengungkapkannya di wajahnya. Yu Yinzi mengangguk. Dia mengeluarkan jimat transmisi suara dan mengucapkan beberapa kata dengan suara rendah, lalu dia meluncurkan simbol ke dalamnya. Jimat transmisi suara bersinar dan menghilang ke udara tipis. Di waktu berikutnya, mereka bertiga minum teh spiritual sambil mengobrol santai. Tidak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki samar dari luar pintu, dan seorang gadis kurus dengan rok biru berjalan ke aula. Rambutnya seperti awan dan kulitnya putih seperti batu giok. Itu adalah Jia Lan. Mendengar suara langkah kaki, keempat orang yang berada di aula utama melihat ke arah pintu secara serempak. Ketika Jia Lan melihat orang luar duduk di aula, dia mengerutkan kening dan berhenti sebentar di pintu. Dia terus berjalan masuk dan membungkuk kepada Tianyin Sangren dan Yu Yinzi, sambil berkata. Murid Jia Lan menyapa Master dan Master Puncak. Kamu tidak perlu sopan, Jia Lan, Luo Yuan ini, Master Puncak dari Illusion Venice Peak. Tianyin Sangren menyapa Jia Lan dengan senyum di wajahnya yang dingin saat melihat Jia Lan masuk. Jia Lan berbalik dan membungkuk pada pria paruh baya itu. Salam untuk Junior Luo Guru. Jia Lan tidak asing dengan Illusion Venice Peak.
Ada banyak puncak di pintu bagian dalam, tetapi hanya puncak Piao Miao dan puncak lenyap ilusi yang terspesialisasi dalam ilusi. Master puncak Luo Yuan ini bahkan adalah pembudidaya ilusi teratas dari negara pelet nyata di Sekte Taiking. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Keponakan murid tidak perlu begitu sopan. Pria parubaya itu berkata, melihat ke atas dan ke bawah Jia Lan dan sedikit mengangguk. Matanya bersinar dengan tanda persetujuan. Pria muda berjubah brokat yang berdiri di belakangnya menatap Jia Lan sejak dia masuk. Pada jarak sedekat itu, mata berapi-api itu menjadi lebih intens. Jia Lan sepertinya merasakan tatapan panas dari pihak lain, dan dia sedikit mengernyit karena tidak senang, tetapi dia tidak mengungkapkan ini di wajahnya. Jia Lan, duduk di sini. Yu Yinzi juga melihat tatapan pria dengan brokat, dan dia segera memanggil muridnya ke sisinya. Melihat ini, pemuda berjubah brokat menarik kembali pandangannya dan berdiri di sana dengan jujur. Bolehkah saya tahu mengapa Peak Master dan Master memanggil murid? Jia Lan berjalan ke sisi Yu Yinzi, tidak duduk dan hanya bertanya ringan. Seperti ini, Tianyin Sangren melirik Yu Yinzi, lalu dia bercerita tentang lamaran pernikahan. Namun, dia sengaja menghindari kata-kata yang akan menyebabkan keengganannya. Melihat ini, Yu Yinzi mengerutkan kening, tetapi pada akhirnya, dia tidak menyela apapun. Mata Jia Lan berkedip setelah mendengarkannya. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan hormat kepada Luo Yuan. Tuan Junior Luo, mohon maafkan saya. Murid tidak berniat berkultivasi ganda dengan Senior Fellow Apprentice Wen. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, baik Tianyin Sangren dan Yu Yinzi sedikit terkejut. Namun, senyum yang pertama tampak membeku dalam sekejap sementara kulit yang terakhir menjadi lega. Pria muda berjubah brokat, wajah Wen An berubah. Matanya berkilat sinis. Wajah Luo Yuan tenggelam ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia tiba-tiba menjadi sedikit tidak senang. Setelah melirik Tianyin Sangren sekali lagi, dia perlahan berkata, dengan cara ini, apakah Jia Lan memandang rendah muridku? Senior Fellow Apprentice Wen adalah orang yang berbakat dengan keterampilan kultivasi yang sangat baik. Beraninya aku memiliki niat ini. Hanya saja aku sudah memiliki seseorang di hatiku dan aku tidak akan menikah dengan siapapun kecuali dia. Mohon maafkan saya, Tuan Muda Luo. Jia Lan menundukkan kepalanya sedikit, dan wajahnya tampak sedikit memerah. Mendengar ini, semua orang di aula tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Oh, murid mana yang kamu bicarakan, mengapa aku tidak pernah mendengar ini darimu? Yu Yinzi bertanya dengan cemas setelah terkejut. Melapor kepada guru, ini Liu Ming dari puncak tenang yang jatuh, rekan senior murid Liu. Jia Lan ragu-ragu dan menyebut sebuah nama. Liu Ming, murid The Valen Serene Peak yang akan berpartisipasi dalam konvensi Tianmen ini. Yu Yinzi terkejut. Meskipun Liu Ming tidak banyak muncul di klan setelah memasuki pintu dalam, dia telah mendapatkan banyak ketenaran baru-baru ini. Terutama hasil imbangnya dengan Luo Tiancheng, itu mengejutkan seluruh pintu bagian dalam. Yu Yinzi rupanya juga mendengar namanya. Tianyin Sangren juga mengungkapkan ekspresi tak terduga setelah mendengar ini. Sebagai Master Puncak, dia secara alami tahu lebih banyak tentang Liu Ming. Dia tahu dia sama sekali tidak sebanding dengan murid batin biasa. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba ragu-ragu. Jika aku benar, murid keponakan seharusnya masih perawankan. Saya dapat melihat bahwa Jia Lan mementingkan masalah ini, tetapi Anda harus memilih orang yang tepat dengan hati-hati untuk kultivasi ganda. Jika Anda bertemu seseorang dengan niat buruk, itu akan menghancurkan hidup Anda. Muridku sangat ingin menikahimu dengan tulus. Saya pribadi dapat menjamin ini. Senyum Luo Yuan akhirnya menghilang. Dia berkata dengan sungguh-sungguh setelah waktu yang lama. Murid telah menjaga keperawanan saya karena metode kultivasi khusus. Saya perlu mempertahankan fisik yin murni untuk berkultivasi. Adapun senior fellow apprentice Liu dan saya, kami berasal dari tempat yang sama, jadi kami saling mengenal untuk waktu yang lama. Saya cukup yakin bahwa saya tidak akan salah tentang karakternya. Hanya saja dia dan saya sibuk berkultivasi, jadi saya tidak pernah menyebutkannya kepada yang lain. Mohon maafkan saya, Guru. Jia Lan berkata, berbalik dan membungkuk pada Yu Yinzi. Yu Yinzi dengan cepat membantunya berdiri dan berkata dengan lembut. Yah, Guru tidak bermaksud menyalahkanmu.
Kultivasi ganda adalah masalah utama, jadi harus berhati-hati. Petik 2. Melihat ini, Luo Yuan mendengus pelan. Karena itu telah berkembang ke titik ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Saudari muda magang Jialan, karena kamu dan Liu Ming belum benar-benar menikah, dan kamu belum pernah mengungkapkan identitas pasanganmu kepada orang lain, maka kamu tidak dapat menganggapnya serius. Di alam kultivasi, adalah umum bagi beberapa pria untuk mengejar seorang saudara perempuan pada saat yang sama. Saya masih memiliki kesempatan untuk melamar Tuan Yuyinsi. Pria muda berjubah brokat, yang tidak berbicara, tiba-tiba berkata. Ya, Aner masuk akal. Luo Yuan berkata dengan tatapan cerah dan mengangguk. Ini, Yuyinzi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Kakak senior magang Yuyinzi, saya dan murid saya datang ke sini dengan tulus. Kakak magang senior tidak akan mengambil kesempatan ini dari kita kan. Tanpa menunggu Yuyinzi berbicara, Luo Yuan terus berkata sambil tersenyum. Saya mendengar bahwa kakak perempuan magang senior telah terjebak dalam tahap menengah real pellet state baru-baru ini dan tidak dapat menembus kemacetan. Saya kebetulan memiliki buku Hati Hantu, yang merupakan pengalaman kultivasi yang ditinggalkan oleh penatua Huan Xin, juga dikenal sebagai Hati Hantu. Saya hanya mendapatkannya secara kebetulan. Saya percaya itu akan membantu magang kakak perempuan untuk maju. Petik 2. Pengalaman budidaya Elder Huan Xin, ekspresi Yuyinzi berubah drastis. Sedikit kejutan melintas di matanya. Berbicara tentang penatua Huan Xin, dia adalah seorang tetua agung dari Sekte Taiking lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Basis kultivasinya tidak dapat diprediksi. Rumor mengatakan bahwa dia telah mencapai puncak negara surgawi, dia hanya satu langkah sebelum mencapai keadaan pemahaman mistik. Orang ini lahir di Illusion Vanish Peak di tahun-tahun awalnya, dan dia mahir dalam ilusi dan susunan. Namun, dia menghilang setelah jalan-jalan. Sebagai penatua puncak, dia secara alami mendengarnya. Pengalaman kultivasi yang ditinggalkan oleh penatua Huan Xin tentu saja dibutuhkan bagi mereka yang terjebak dalam kemacetan seperti Yuyinzi. Tidak hanya Yuyinzi, tetapi ketika Tianyin Sangren di kursi utama mendengar 3 kata, buku Hati Hantu, wajahnya juga sangat tersentuh. Jialan melihat ekspresi keduanya, dan wajahnya menjadi pucat. Oh, ngomong-ngomong, aku masih punya satu hal lagi. Wen An adalah keturunan langsung dari Grand Elder Wen Ge. Penatua Wen juga sangat prihatin dengan lamaran pernikahan ini. Luo Yuan puas melihat ekspresi ketiganya, lalu dia tiba-tiba menyebutkan berita penting lainnya. Bab 761, Puncak Kutukan Wabah dan Wen Zeng. Apa, Penatua Wen? Yuyinzi terkejut, lalu dia melirik Jialan dengan ragu-ragu. Melihat ini, hati Jialan tenggelam ke dasar, jejak kesedihan melintas di matanya yang indah. Kami tentu saja akan memberikan wajah kepada Wen Senior Guru, tetapi karena Jialan dan Liu Ming telah memiliki perjanjian kultivasi ganda, menurut informasi yang saya terima, Liu Ming bukan hanya murid dari Yin Jiuling Puncak Tenang Jatuh, tapi dia juga disukai oleh Sekte Master Immortal Tian. Sekte Master bahkan menominasikannya untuk berpartisipasi dalam konvensi Tianmen. Jika keponakan murid Wen harus menikahi Jialan, dia harus membuktikan dirinya layak untuknya. Tianyin Sangren tiba-tiba berkata dengan lemah. Ini, ekspresi Luo Yuan juga menjadi lebih serius setelah mendengar ini. Suara sedikit dingin Tianyin Sangren mengangkat semangat Jialan secara instan. Setelah merenungkan dengan cepat, dia berkata dengan tekad yang besar. Jika senior fellow apprentice Wen benar-benar ingin menikah denganku, murid bersedia memberinya kesempatan. Selama senior fellow apprentice Wen dapat mengalahkan gadis kecil, saya akan pergi ke Valen Serene Peak secara pribadi dan melanggar perjanjian kultivasi ganda dengan senior fellow apprentice Liu. Tetapi jika Anda tidak bisa mengalahkan saya, kami akan melupakan masalah ini. Petik 2. Wen An sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu. Saat dia hendak berjalan maju dengan percaya diri, tuannya memelototinya. Kemudian Luo Yuan berkata dengan lemah pada Jialan. Keponakan murid Jialan, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Entry Wen An ke sekte kami jauh lebih pendek dari Anda. Saya khawatir ini bukan pertarungan yang adil. Dengan penglihatannya, dia secara alami menyadari bahwa kultivasi Jialan sedikit lebih tinggi daripada kultivasi Wen An. Jika keduanya benar-benar bertarung, peluang menang Wen An tidak besar. Ini adalah permintaan kecil dari murid untuk calon suami, dan ini juga merupakan konsesi terakhirku.
Jialan menggelengkan kepalanya dengan wajah tegas. Dua magang kakak perempuan senior, apa pendapatmu tentang masalah ini? Luo Yuan sedikit merenung, lalu dia menatap Tianyin Sangren dan Yuyinzi lagi. Yuyinzi dan Tianyin Sangren saling memandang. Bagaimanapun, Jialan adalah murid dari puncak Piao Miao dan karena Immortal Tian Ge terlibat, mereka tidak bisa terlalu memaksakannya. Permintaan yang dibuat oleh Jialan tidak terlalu banyak. Kami para pembudidaya harus berbicara dengan kekuatan. Yuyinzi akhirnya terbatuk ringan dan berkata. Setelah Tianyin Sangren berpikir sedikit, dia juga mengangguk, tampaknya diam-diam menyetujui ini. Karena dua senior kakak magang juga setuju untuk memutuskan masalah ini dengan pertandingan, aku tidak punya pendapat. Namun, mengapa kita tidak mengubah cara pertandingan? Mereka dapat mengundang murid lain dari generasi yang sama yang memiliki hubungan dekat dengan mereka untuk memiliki pertandingan 2 vs 2, bagaimana dengan itu? Luo Yuan mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia tiba-tiba menyarankan begitu. Tianyin Sangren dan Yuyinzi terkejut lagi ketika mereka mendengar ini. Jika mereka berdua mencari bantuan dari rekan-rekan mereka, Jialan pasti akan pergi ke Liu Ming, yang merupakan ide bagus. Jika Liu Ming kalah dalam pertandingan, dia hanya bisa disalahkan karena kurangnya kekuatan. Tidak ada alasan untuk menyalahkan puncak Piao Miao. Tetapi jika Wen An kalah, dua magang kakak perempuan senior, tidak peduli apakah Illusion Vanish Peak saya menang atau kalah kali ini, manfaat yang saya janjikan barusan akan dihormati. Luo Yuan segera menjentikkan lengan bajunya dan berkata dengan berani setelah melihat keraguan Yuyinzi. Oh, apakah junior fellow magang Luo yakin tentang ini? Tianyin Sangren terkejut. Tentu saja, di depan dua murid senior, apakah junior akan membuat klaim palsu? Luo Yuan berkata tanpa berpikir. Sepertinya rekan magang junior sangat percaya diri dalam pertandingan ini. Oke, kalau begitu sudah diputuskan. Tianyin Sangren dan Yuyinzi segera berbicara satu sama lain, lalu dia membuat keputusan sambil tertawa kecil. Melihat tampilan percaya diri Luo Yuan, Jialan tidak bisa menahan perasaan naik turun lagi. Tapi proposal ini dibuat olehnya, dia tidak bisa mengatakan apapun untuk mengubahnya saat ini. Selanjutnya, di bawah kesaksian tiga tetua, pertandingan antara Jialan dan Wen An ditetapkan setengah bulan kemudian, dan lokasinya di puncak Piao Miao. Ngomong-ngomong, Zhang Zuo sangat percaya diri, apakah kamu sudah menemukan kandidat? Yuyinzi tiba-tiba memikirkan sesuatu pada akhirnya, dan dia tidak bisa tidak bertanya. Memang ada kandidat yang cocok. Seorang murid senior yang telah mengasingkan diri selama lebih dari 100 tahun di puncak kutukan wabah, dia memiliki gelar 10 kutukan pemusnahan. Dia baru saja menyelesaikan pengasingannya bulan lalu, dan orang ini adalah sepupu muridku. Luo Yuan menguap dan berkata, apa? Orang ini? Ekspresi Tianyin Sangren dan Yuyinzi sangat berubah ketika mereka mendengar ini. Meskipun Jialan tidak mengenali Wen Zheng, dia masih terpana melihat ekspresi mereka. Pada saat ini, Yuyinzi menoleh dan memberitahu muridnya beberapa cerita tentang puncak kutukan wabah dan Wen Zheng. Akibatnya, Jialan menjadi lebih terkejut saat dia mendengarkan. Wajahnya yang baru saja pulih menjadi pucat kembali. Puncak kutukan wabah adalah gunung yang sangat unik di pintu bagian dalam Sekte Taiking. Itu menghususkan diri dalam kutukan dan sihir. Karena teknik yang dipraktikkan murid-murid mereka, mereka kebanyakan memiliki temperamen yang tidak normal. Terutama Wen Zheng ini, tidak hanya dia memiliki kekuatan yang luar biasa, metodenya juga sangat kejam. Dikatakan bahwa ketika orang ini masih dalam tahap peralihan dari periode kristalisasi, dia diperintahkan oleh tuannya untuk pergi ke ujung utara benua langit tengah dengan murid lain. Mereka pergi ke lingkungan pengaruh sekte jahat, yang memiliki pembangkit tenaga listrik negara pelet nyata di dalamnya, untuk menyelidiki kasus penghancuran keluarga yang bergantung. Setelah beberapa penyelidikan, mereka berdua memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa masalah ini dilakukan oleh anggota sekte jahat. Akibatnya, Wen Hu mengabaikan bujukan murid lain dan pergi ke sekte jahat untuk menuntut keadilan. Penatua tahap awal Real Pellet State tentu saja tidak akan mengakuinya, jadi mereka bertarung secara langsung. Namun, yang tidak terduga adalah bahwa Wen Hu benar-benar menggunakan semacam kutukan aneh untuk bertarung melawan tetua selama 3 hari 3 malam. Pada akhirnya, dia membunuh lawannya dengan kutukan.
Tubuh dan jiwa sesepuh itu benar-benar dimusnahkan dari dunia. Setelah itu, dia hanya melakukan pembantaian dan hampir pertumpahan darah seluruh sekte jahat. Setelah pertarungan, hampir 100 murid melarikan diri ke kota fana kecil di dekatnya. Tapi Wen Hu yang haus darah langsung meletakkan barisan di luar kota, mengutuk semua manusia dan pembudidaya jahat di kota sampai mati. Kota itu seperti api penyucian di bumi. Begitu masalah ini diteruskan kembali, itu menyebabkan kegemparan di Sekte Taiking. Akibatnya, setelah putaran perdebatan antara penguasa puncak kutukan wabah dan aula penegak hukum, mereka mengurangi kejahatannya dengan jasanya. Dia dilarang keluar dari sekte selama 30 tahun, yang membuat semua orang tercengang. Jika orang lain melakukan tindakan tidak bermoral seperti itu, kultivasinya akan dihapuskan secara langsung atau dia akan dipenjarakan di neraka bipolar 5 gunung selama 100 tahun. Tepat ketika Jialan menyesalinya, Luo Yuan melirik perubahan ekspresi Jialan. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Tianyin Sangren sambil tersenyum dan pergi bersama Wen An. Tuan Puncak, murid juga akan turun duluan. Setelah Jialan membungkuk pada Yu Yinzi dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang, dia meninggalkan aula utama dengan pikiran yang kacau. Dia benar-benar sedih kali ini. Yu Yinzi berkata dengan ekspresi sedih setelah melihat Jialan menghilang di pintu. Manfaat yang ditawarkan Luo Yuan begitu besar sehingga kamu dan aku tidak bisa menolaknya sama sekali. Namun, apakah Anda pikir Liu Ming ini dapat memiliki kesempatan untuk menang melawan Wen Zheng? Tianyin Sangbian menghela nafas, dan dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan seperti itu. Meskipun Liu Ming telah bertarung dengan Luo Tiancheng dengan hasil yang sama dan Luo Tiancheng memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada Wen Zheng, waktu kultivasi yang dia miliki terlalu singkat. Mereka tidak bisa dibandingkan sama sekali. Meskipun Yu Yinzi tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung, arti dari kata-katanya sudah jelas. Pagi kedua, di depan rumah gua Liu Ming, cahaya ungu redup datang dan berhenti di udara di atas rumah gua. Dengan kabut yang naik di pagi hari, ada riak samar, dan siluet biru melayang turun dari cahaya ungu. Itu adalah Jialan. Gadis ini berdiri di depan rumah gua Liu Ming. Setelah ragu-ragu sebentar, dia akhirnya mengetuk pintu dengan ringan. Adik muda magang Jialan. Pintu terbuka dengan derit. Liu Ming, mengenakan jubah hitam, berjalan keluar dan berseru ketika dia melihat orang di pintu. Rekan senior magang Liu, sudah lama sekali, apakah saya tidak diterima? Jialan tersenyum. Aku hanya benar-benar tidak menyangka bahwa adik magang junior akan berkunjung secara tiba-tiba. Saya secara alami menyambut Anda. Liu Ming sedikit aneh, tapi dia masih terlihat sama di wajahnya. Dia berbalik ke samping dan membiarkan Jialan masuk ke rumah gua dan menutup pintu. Setelah beberapa saat, di lobi rumah gua. Rumah saya agak kasar. Junior Sister Apprentice Jialan, tolong jangan merasa aneh tentang itu. Liu Ming tersenyum. Dia hampir tidak memiliki tamu di waktu normal. Ruang tamu sangat sederhana. Hanya ada meja batu, meja teh dan beberapa kursi mahoni, yang terlihat agak kosong. Ketika saya berada di Sekte Hantu Savage, Senior Fellow Apprentice Liu telah berkultivasi dengan susah payah. Aku sangat mengagumimu sejak saat itu. Jialan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kagum. Oh, murid saudari junior telah memulihkan ingatanmu. Liu Ming bertanya dengan gerakan dalam pikirannya. Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah berlatih seni mistik bersama dengan tuan saya, dan ingatan saya sedikit pulih. Ketika di Sekte Hantu Savage, saudara Liu menyelamatkan saya beberapa kali. Pipi Jialan sedikit merah saat dia berkata dengan lembut. Itu semua hal di masa lalu. Yang terbaik adalah magang adik perempuan junior dapat memulihkan ingatanmu. Melihat bahwa Jialan dapat memulihkan ingatan sebelumnya, Liu Ming juga menunjukkan sedikit kegembiraan. Ketika dia berada di benua Yunchuan dan Pulau Biyuan, wanita ini telah mengkhianati sekte hantu liar karena dia memiliki setengah dari darah klan makhluk laut. Ketika keduanya datang ke benua langit tengah dan bergabung dengan sekte Taiking bersama-sama, dia mengetahui bahwa klan makhluk laut juga dianggap sebagai cabang dari ras manusia, dan wanita ini juga satu-satunya kenalan lama dari benua Yunchuan, jadi dendam aslinya menghilang secara alami. Meskipun keduanya hanya bertemu beberapa kali di sekte, selalu ada perasaan dekat di antara mereka. Kakak Liu, sebenarnya, saya datang ke sini karena saya punya satu permintaan. Setelah duduk, dia duduk,
mengedipkan matanya yang indah dan tiba-tiba berkata sambil menggigit bibir merahnya. Oh, adik magang junior hanya bisa mengatakannya. Liu Ming menyipitkan mata setelah mendengar ini. SL.